tasawuf itu tidak mau. Seolah-olah mengakal-ngakali ya Ustadz. Ya saya mikirnya itu. Jadi jawaban saya kemarin pas dijawab itu cuma satu itu aja. Jadi seolah-olah kalian mengakal-ngakali Tuhan gitu loh. Jadi kayak gini nih. Udah deh, yang penting kita suka sama suka. Padahal Allah sudah jelas katakan yang namanya riba, yang meminjam riba dan yang meminjamkan itu dosanya sama, dan itu termasuk salah satu dosa besar gitu. Nah jadi seolah bermain-main dengan dosa gitu Ustadz. Tenang aja lah, kan Allah nggak tahu juga. Maksudnya kayak seolah-olah kayak gitu loh, mengakal-ngakali agama. Makanya saya kemarin memang nggak bisa jelaskan secara fikih, karena kan kalau kita menjelaskan secara fikih kita harus menggunakan dalil-dalil dan pemahaman ijtima para ulama. Nah saya kan belum sampai ke sana, maksudnya juga tidak bawa referensi, kecuali saya memang punya referensi, dalilnya bisa saya jabarkan. Jadi saya cuma jawab, ya tidak bisa agama diakal-akali gitu loh. Karena kan seolah-olah mau mengakal-ngakali agama gitu. Iya. Iya gitu. Walaupun ada, tapi harus diperdalam bab itu. Saya kan dulu waktu masih muda. Ya lanjut, Ukti Sivana tadi katanya mau nanya lagi tuh, banyak pertanyaannya. Iya, saya live kan ya Pak Ustadz, biar teman saya nonton. Dari tadi udah di live kan. Sekarang udah ngantuk semua orang. Saya kan takut ntar nggak boleh, makanya saya nanya dulu. Ini Pak Ustadz. Ya terserah. Pak Ustadz, ini antar dulu pertanyaannya nih, katanya hadisnya di mana itu yang tadi itu? Yang mana? Batu Hajar Aswad gitu. Dia kan nanya hadisnya atau ayatnya di Al-Qur'an. Ya kalau hadisnya kan semua tahu. Kayak Uni Rifa juga tahu. Pada awalnya Hajar Aswad itu putih. Lalu kan ada manusia. Cari itu, aja di Google ketemu itu. Banyak. Asal usul Hajar Aswad gitu. Kasihan Ustaz Asa buka kitab lagi ya, udah malah. Terus itu asal usulnya. Kenapa semua orang mencium Hajar Aswad dan apa kelebihannya? Itu sunnah. Ya gue, itu definisi sunnah itu apa? Hadis itu. Aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Ucapan Nabi atau perbuatan. Perbuatan itu seperti apa? Nabi pernah mendekat ke Hajar Aswad, lalu dipegang, dicium. Ini kan perbuatan. Berarti perbuatan Nabi itu kan sunnah. Kalau kita mengikuti, ya sunnah. Makanya kata Sayyidina Umar, aku pernah melihat Nabi mencium batu ini. Nah, berarti kalau pernah melihat, berarti Nabi dalam segi perbuatan. Nah, definisi hadis apa? Aqwalu af'al. Ucapan misalnya, qala Rasulullah SAW. Nah, itu ucapan. Perbuatan apa? Ada orang melihat Nabi berbuat apa gitu. Nah, itu perbuatan. Nah, sekarang Nabi mencium Hajar Aswad. Ada yang melihat. Ini hadis. Ya, sami itu. Saya melihat Nabi, melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Berarti hadis ini af'al, perbuatan Nabi. Maka Sayyidina Umar, andaikan saya tidak pernah, kamu tuh batu tidak bisa memberi manfaat. Karena memang batu. Ya, bukan kue. Kalau kue kan manfaatnya dimakan. Ya. Kalau kuda ya dinaikin. Nah, kalau batu apa? Andaikan saya tidak pernah melihat Nabi mencium kamu, ya saya tidak akan menciumnya. Nah, karena mereka sudah pernah melihat Nabi mencium, maka hadis sudah af'al, perbuatan. Jadi mengikuti. Nah, kalau perbuatan Nabi itu diikutin kan sunnah. Gitu ya. Itu Ukti Sivana yang nanya temannya Kristen atau Muslim? Dia baru jadi mu'alaf. Dia baru berapa bulan gitu deh kalau nggak salah. Jadi dia kasih tahu aja Ukti Sivana. Perjanjian Lama di dalam kitab Yosua juga batu itu menjadi saksi juga, dan menghormati batu itu bukan tradisi Islam duluan, bahkan batu itu udah diurapi juga di zamannya Daud juga. Yakub mengambil batu kemudian mengurapi dan menjadikannya sebagai tempat tugu, tempat persembahan, bukan berarti nyembah batu, tapi batu itu kayak seolah memang disucikan lah gitu, jadi tempat untuk tempat dibangun Baitullah atau Bait El. Itu kan ada Yakub sendiri melakukan hal itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kan tradisi-tradisi amalan di dalam Islam kayak mengelilingi Mekah. Nanti koreksi kalau saya salah ya Ustaz Tata. Kayak tawaf itu sudah ada di dalam kitab Mazmur. Nah,
Kemudian ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya pikir ketika saya masuk Islam saya sudah tidak melakukan hal ini lagi gitu loh. Padahal bukan Islam yang mengikuti tradisi kaum Quraisy, tapi sejatinya kaum Quraisy ini memang sudah melakukan tradisi yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, lalu mungkin dengan syariat yang agak berbeda lah gitu, nggak mungkin persis sama. Makanya mengelilingi bait itu bukan mengambil dari orang-orang Quraisy, tapi orang Quraisy ini sebenarnya kan kayak menyebut nama Allah itu kan bukan hal yang baru ya. Nama anak dari nama ayah dari baginda Rasul aja kan Abdullah, dan mereka mengatakan Allah itu punya anak Lata, Mana, Uzza kan. Artinya mereka sudah mengenal Allah. Tapi mereka melakukan penyimpangan gitu, melakukan syirik, kesyirikan, mensekutukan Tuhan gitu. Nah, kemudian tradisi-tradisi itu dialihkan ke berhala-berhala. Padahal kalau tradisi-tradisi Islam itu sendiri kan orang Yahudi tefilah, berwuduk juga dengan nama yang berbeda, dengan syariat yang berbeda. Kayak batu itu sendiri, Ustadz, ini saya nggak tahu, saya lupa ini dalilnya di mana. Batu itu ada dua sebenarnya. Yang satu batu Siti Hagar, satu lagi batunya Siti Sarah gitu. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu. Dan yang batu Siti Sarah ini yang konon saya belum dapat dalilnya ya, konon katanya itu yang ada di Yerusalem gitu. Tapi wallahualam ya, saya mau menyelidiki ini dulu gitu. Dan saya informasi ini dari literasi Islam, bukan dari literasi Israeliat. Kadang kan kita memang harus hati-hati nih, hadis-hadis kita datang dari dari Israeliat gitu. Kita juga harus hati-hati gitu. Nah itu sih Ukti Sivana, artinya masalah batu ini bukan berarti mengagungkan atau apa, tapi kan kata Rasulullah kan batu itu akan menjadi saksi kelak, dan itu ada di kitab Yosua bahwa batu itu akan menjadi saksi gitu. Oh, berarti batu Hajar Aswad itu dari zaman Nabi Adam itu udah ada ya? Udah, dulu katanya dulu menurut hadis itu berwarna putih gitu. Cuman saya tunggu dalilnya itu bentar, saya cari dulu ya. Oh, yang kata Pak Ustadz katanya Iya. Hawa itu Kak rindu, Nabi Adam rindu. Kemudian batu Hajar Aswad itu tata itu benar ya, Nabi Ismail yang menemukannya lagi ketika sedang meninggikan pondasi bersama Nabi Abraham. Benar nggak Ustadz? Itu kan ada di surah Al-Baqarah tuh. Iya. Nah itu kurang lebih begitulah. Walau malam bisa, nanti saya harus cari dalil nih, saya tumben nih nggak bawa dalil apa-apa nih, mohon maaf. Ya kalau sejarah itu memang misalnya tentang memutari Ka'bah itu ya, itu memang tradisi, bukan tradisi Arab, memang dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu ketika menyebut nama Tuhan ya Allah, diteruskan oleh Nabi Ismail. Begitu juga tawaf, diteruskan oleh Nabi Ismail. Sudah ada nama Tuhan, nama sudah itu ya, itu Allah. Tawaf juga diteruskan oleh, jadi urutan yang gini, Nabi Ibrahim diteruskan Ismail, terus Bani Jurhum, lalu Bani Huza'ah. Nah Bani Huza'ah ini pemimpinnya adalah Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay inilah yang merusak tradisi menyembah berhala, juga tradisi telanjang kalau tawaf. Karena dia pergi ke Sam, nah di sana ada negeri Amalek namanya. Nah di sana ada penyembah-penyembah berhala. Heran ini Amr bin Lu'ay ini. Kenapa kamu menyembah ini? Bahkan, enggak. Saya kalau minta apa saja ke berhala dikabulkan. Hanya dipengaruhi, tertarik. Bahkan dihadiahkan berhala, dibawa ke Arab. Nah, karena dia orang terpengaruh, kaya raya, orang takut semua. Akhirnya ditaruh di samping Ka'bah. Lalu orang-orang itu ikut semua. Ya, makanya orang Arab itu dalam zaman dulu jahiliyah, ketika ditanya, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Ini pelantara kata mereka. Nah, bahkan disebut anak Allah gitu itu. Nah, itu. Terus sejarahnya tawaf telanjang. Karena Bani Huza'ah ini, Amr bin Lu'ay, orang kalau mau tawaf harus pakaian dari situ buat bisnis. Sehingga orang-orang yang miskin itu ya tidak boleh kalau tidak pakai pakaian yang dari Lu'ay ini. Akhirnya mereka kadang-kadang telanjang gitu. Kadang-kadang tidak punya baju, tidak usah pakai baju. Karena syaratnya harus pakai pakaian di situ yang ditentukan.
Nah, makanya kata Rasulullah, Amr bin Lu'ay ini menanggung dari awalnya gitu. Dosanya itu. Tapi beneran telanjang ya Ustadz ya, tawaf pada zaman kafir Quraisy ya? Ya itu sejarahnya seperti itu. Ini ada korelasi dalam kitabnya teman-teman Kristen loh Ustadz. Di dalam 2 Samuel 6:20 kalau nggak salah itu Daud itu menari-nari telanjang, dan itu dikatakan Nabi Daud itu dibilang telanjang, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikael binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Terus tunggu bentar nih, pada waktu di Yesaya nih 22, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Dalam kitab Mika 1:8, Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Jadi masalah bertelanjang ini Ustadz, di dalam kitab-kitabnya teman-teman kita Kristen itu sudah jadi hal yang biasa. Itu kenapa ada seorang teologis, sarjana teologis yang ada di TikTok nih, ini saya terus terang ya, saya ikuti dia terus nih, karena dia emang calon pendetawati lah saya lihat kan, kayaknya dia udah semester akhir mungkin. Nah jadi ketika ditanya bagaimana ke gereja, apakah kita boleh pakai rok mini, lalu dia jawab, kenapa tidak boleh, sedangkan Daud saja katanya itu telanjang di hadapan Tuhan, sampai-sampai ditegur sama istrinya, apa siapa gitu yang negur. Jadi tapi katanya ya, kita kan yang mengajarkan kita berpakaian rapi justru Paulus katanya. Jadi ini menarik ini. Jadi kafir Quraisy juga melakukan praktik tawaf sambil telanjang gitu. Sementara di dalam kitabnya teman-teman Kristen, Daud itu telanjang bulat gitu loh. Dan itu perintah Tuhan. Coba baca itu. Astagfirullah. Ya, telanjang makanya, bulat nggak pakai sempak. Iya telanjang. Kalau telanjang gimana sih? Iya, coba aja praktek. Coba praktek telanjang coba. Gimana? Nggak benar Ukti, ini nggak bercanda ya. Kenapa saya tahu ini? Karena saya lagi lihat TikToknya si cewek ini, itu dia tuh pendetawati, dia udah kemarin tuh udah saya lihat tuh udah pegang bunga, udah kayak wisuda gitu kan. Dia kan posting. Nah jadi dia banyak ditanya sama teman-teman Kristen sendiri. Kenapa, bahkan orang Islam sendiri nanya, kenapa di gereja itu boleh pakai rok mini atau pakai itu baju? Lah dia jawab gitu, loh kenapa tidak boleh, sedangkan Daud saja telanjang boleh di hadapan Tuhan. Pas saya cek ayatnya, ternyata benar ini di dalam 2 Samuel 6:14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Kemudian 2 Samuel 6:20, ketika Daud pulang sampai di ini menelanjangi. Di Yesaya 22, Tuhan berfirman, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut. Ini kan disuruh telanjang, lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang. Dan kita harus berpikir gini, memang sepertinya kan ini kan kayaknya kan praktik cabul ya, kalau kita berpikir begitu. Tapi kita sadar nggak sih nanti kita di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang? Iya, memang itu kan betul. dalilnya ada kan Ustadz? Iya, betul. Iya, makanya Siti Aisyah itu gini loh, gimana ya Rasulullah, masa telanjang perempuan? Oh, saat hari itu tidak ada sudah yang menghiraukan, wah ini panjang ini, besar ada. Orang akan repot dengan amal-amalnya sendiri, ketakutan, jadi tidak ada, udah saya pengen tahu bentuknya Ozi gitu, ada. Udah nggak ada hawa nafsu nih. Enggak, ini gini Ukti, mungkin kita gini, kita secara dalil kan kaum kafir Quraisy itu, mereka itu memang pernah praktik telanjang. Ternyata kalau kita bertanya, ada yang menuduh bahwa kita mengikuti. Rifa, sebentar, ini posisi di live kan ya, lagi live ini. Iya, oke. Enggak, ini benar loh. Kalau ada teman-teman Kristen yang menuduh bahwa kita tawaf mengikuti kaum kafir Quraisy, ya, dan itu ada praktik seperti itu, tidak berbusana, itu tidak berasal dari kitab suci Al-Quran atau hadis, melainkan itu berasal dari ya praktik yang dilakukan Daud. Dan saya pun
kalau mungkin suatu saat saya akan ambil video dari mbak-mbak ahli teologis itu, boleh saya katakan ahli karena dia memang sekolah teologis itu ya, dan dia menjawab pertanyaan dari salah satu penanya ke room TikTok dia, bolehkah perempuan Kristen, bagaimana dengan perempuan Kristen yang berbusana minim ke gereja, dan dia menjawab itu. Kenapa? Sebenarnya tidak masalah karena di hadapan Tuhan Daud saja pernah telanjang. Saya kaget, belum ada yang terlewatkan kitab ayat di dalam Bible sepertinya yang saya baca tuh kelewatan. Jadi saya cari dalilnya. Ternyata benar ada perintah Tuhan bahwa nabi itu diperintahkan menanggalkan kain lenan lalu tidak berkasut dan disuruh berjalan telanjang. Nah, tapi memang kalau praktik ini kan sebenarnya kan di dalam Islam kita memang justru adab itu memang diajarkan ya. Rasulullah mengajarkan adab, bahkan kalau kita berkeliling tawaf itu kan memang ada pakaian yang tidak berjahit. Itu kan ada aturannya, bukan berarti telanjang, tidak. Nah, tapi kalau dituduh bahwa Islam itu mengikuti kafir Quraisy justru salah besar, karena praktik ini sudah ada sebelumnya oleh teman-teman kita Yudaism atau orang Yahudi, dan bahkan termaktub di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri. Mengelilingi itu ada di dalam Mazmur. Nah, satu lagi nih, tapi kalau kita kembalikan ke masalah tidak berbusana ini, maka kita juga harus di ekstra berpikir bahwa nanti ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan tidak berbusana gitu. Jadi pada dasarnya memang kita ini kan hamba ciptaan Allah ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bukan berarti mengikuti tradisi dari kaum pagan, kafir Quraisy gitu. Tetapi justru kalau ada yang menuduh, kita tampar kembali mereka. Oh, ada di kitab kalian hal ini gitu loh. Itu silakan baca sendiri, ada dalilnya itu. Di mana Uni? Itu aja. 2 Samuel berapa? Bentar. Ada yang nanya di live chat ayatnya di mana katanya. Bentar. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul. Mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dan tidak malu menelanjangi dirinya. Itu 2 Samuel 6:20. Di kitab Yesaya 20 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Yesaya 22 ayat 2. 20 ayat 2. Nah, Islam inilah, kadang kalau ada yang berkata Islam itu tidak mengikuti perkembangan zaman, katanya kenapa harus menutup diri, orang perempuan bernikab ya. Kalau kita mengatakan tertutup itu adalah ketinggalan zaman, berarti ketelanjangan adalah peradaban dong berarti. Itulah dulu. Lanjut Ustaz Tata. Ya, nunggu. Tapi ini Pak Ustadz kan kalau itu kan dia bilang kan laki-laki yang nggak pakai baju. Kalau perempuan kan masa ke gereja juga pakai roknya mini ya Pak Ustadz ya. Kan itu mah buat yang cowok kali, yang itu yang tadi kata Uni Rifa itu. Kan emang ada di situ kaum wanita boleh gitu buka-buka aurat. Itu cuma jawaban mereka yang mengatakan. Jadi mereka itu punya jawaban. Oh, kenapa? Mau Daud, nah gitu. Asumsi mereka sebenarnya. Jangankan pakaian, ke gereja aja tidak ada aturan itu. Gereja sendiri di zaman Yesus tidak ada ibadah seperti itu. Sehingga kalau pakaian ada yang ngeritik, mereka bisa jawab memakai itu, dalil itu, gitu maksudnya. Iya. Terus kalau yang itu gimana Pak Ustadz, jawaban yang yang syariah itu? Apa namanya? Bang syariah itu bagaimana hukumnya di ajaran Islam katanya? Dalilnya sama ya. Ya tidak apa-apa, Bang. Wong itu sudah sesuai fikih, daripada tidak sesuai fikih sama sekali, itu yang bahaya. Maksudnya syariah itu mereka ada akad-akad apapun di situ sesuai syariat gitu loh. Syariat pakai apa? Ya fikih gitu itu. Nah, makanya kita kalau mau hati-hati ya bang syariah. Karena kata-kata syariat itu maksudnya sesuai dengan dalil gitu loh. Tidak. Kalau selain syariah kan enggak, yang penting bagaimana bisnis itu dapat uang. Nah, apapun caranya ya mereka yang ngelola sendiri. Kalau syariah enggak, memang ada dalilnya gitu. Berarti kalau kredit gitu boleh Pak Ustadz pakai bank syariah? Ya boleh kalau syariah mengadakan itu. Kredit itu asalkan secara Islam. Kan kredit itu gini. Satu harga tapi caranya beda. Misalnya saya beli HP. Saya jual HP.
1 juta cash. Tapi kalau kamu mau kredit 1 tahun 1,5 juta, kan disuruh milih. Tidak apa-apa dalam Islam itu, dalam fikih. Kan kita sendiri yang milih nanti. Terus Pak Ustadz itu apa tadi, apalagi sih? Oh iya, kalau takdir itu gimana Pak Ustadz? Apa dari lahir sampai misalnya ada yang matinya kecelakaan lah, itu takdirnya itu udah ditentuin dari awal dia mati kecelakaan atau bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi fi kitabin mubin. Jadi takdir manusia itu sebenarnya sudah ada semuanya. Nanti saya menikah, mati atau kecelakaan apa, kan Allah itu Maha tahu. Gitu loh. Masa kalau tidak ada seperti itu, ya. Ya mau gimana? Allah itu kita 1 menit 1 detik kemudian yang akan ini sudah tahu. Sampai kita itu masuk kemana nanti akhirnya. Ya tahu itu. Nah, tugas kita apa? Ya ikhtiar itu. Mau selamat ya ikutin. Ya Rasulullah semua perintah-perintahnya, jauhi larangan itu. Walaupun kita tidak tahu akhirnya kemana, tidak tahu. Gitu. Mau mati kecelakaan kan kita tidak tahu. Kalau Allah ya tahu. Nanti menit sekian kamu akan tabrakan di gini gitu. Makanya ada kisah gini. Ada kisah di zamannya Nabi Sulaiman atau Nabi Musa gini. Ada orang ya matinya itu di Amerika. Gitu ya. Nah, terus orang ini tapi ada di Indonesia. Padahal matinya kurang 5 menit gitu loh. Akhirnya misalnya saya di Jawa Timur ya. Matinya saya di Amerika kok kurang 5 menit ada di Jawa Timur. Akhirnya datang malaikat penjemput nyawa ya. Terus datang dia. Pas datang sebentar hilang. Lalu nanya orang ini ke Nabi Musa atau Nabi Musa. Wahai Musa, siapa orang barusan itu? Dia itu malaikat penjemput nyawa. Ya Musa, saya tidak mau mati sekarang. Ayo, kamu kan seorang nabi. Ya apa saya ini sekarang ini pindah dari sini sekarang jauh gitu. Ya sudah. Akhirnya sama Musa itu, sama seorang nabi ini diberi apa gitu ya. Oh, Nabi Sulaiman mungkin itu dikirimkan angin gitu ya, dibawa dia ke Amerika. Padahal malaikat hilang itu heran, loh ini kan kurang 5 menit, kok masih ada di sini? Ya sudahlah, tetap saya matinya di Amerika, saya mau ke Amerika gitu. Kata malaikat ini. Akhirnya karena dia minta tolong ke Nabi Sulaiman, ngirim mintakan jin-jin nurut ke dia. Lalu dibawa ke Amerika. Ya sudah, kamu tak buang ke Amerika aja ya. Iya. Pas nyampe ke sana kata malaikat, ya datang sendiri. Dicampur langsung. Nah, jadi apa? Itu dari hikmah itu. Kita itu matinya kapan, jam berapa, menit berapa, di mana. Di situ sudah ada gitu. Ya. Apakah mati dibawa kereta api kan enggak tahu. Mau tidak mau kita akan ke situ kalau sudah waktunya gitu. Itu ayatnya apa dalilnya ada Pak Ustadz kayak seperti itu? Itu kalau di Islam itu ya ada Quran, ada hadis, ada fikih, ada sejarah, ada ulama itu Imam Syafi'i mengarang kitab apa saja, bukan cuma saja. Imam Malik bukan muwatta saja. Imam Ghazali bukan hanya tasawuf fikih, Quran hadis, bukan itu. Ilmu tasawuf semuanya. Nah ini makanya kalau kita misal pesantren semuanya kitab itu dibaca, sejarahnya ini ya bahkan jadi kita tahu semua. Coba kamu ke perpustakaan yang pesantren. Itu lantai 3 itu. Itu masih kecil. Lantai pertama apa saja. Itu Islam semua, ada umumnya. Gitu. Nah, kita kan enggak, karena kita tahunya Quran dan hadis, ada enggak ayatnya di hadis gitu. Padahal ulama itu menjabarkan sejarah hadis Quran menjadi ratusan bahkan ribuan kitab dari Quran dan hadis itu. Karena mereka punya ilmunya. Karena Al-Quran itu sampai kiamat tidak selesai dibahas itu. Terus Pak Ustadz mau nanya itu apa kalau asal mulanya umat muslim diwajibkan dan hukumnya wajib untuk berpuasa itu mengapa dan kenapa gitu, hadisnya di mana gitu Pak Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan sudah Quran itu. Terus sejarahnya. Oke, tunggu dulu. Tak live kan dulu. Enak banget.
Lagian Pak Ustadz dari tadi kenapa nggak di live udah ngomong panjang lebar? Iya, tadi kan apa ya? Tidak sengaja ya, tadi itu. Memang saya itu pengen dengan netizen kan ngobrol-ngobrol. Oh. Udah live sekarang. Nah, jadi gini ya. Puasa itu baik sholat, itu sejarahnya gini. Rasulullah itu kan nabi, utusannya Allah. Nah, menurut orang Israel, yang dikatakan nabi atau utusan itu kan punya syariat, gitu. Makanya sering nabi itu diejek. Hai Muhammad, katanya kamu seorang utusan nabi. Kenapa kok syariatnya ikut kami? Gitu ya. Kami sholat, loh, kamu emangnya ada perintah sholat kok ikut kami? Gitu ya. Akhirnya oleh Allah diberi kewajiban sholat lebih dahsyat lagi, lebih hebat. 50 waktu. Aduh. Walaupun pada akhirnya 5. Tapi tetap lebih banyak. Karena syariatnya Nabi Musa itu, orang Yahudi sampai sekarang itu 3. Nah kita 5, lebih unggul. Terus, apa? Puasa. Katanya Nabi. Tapi puasa saja ikut kami. Gitu. Hanya diberi puasa lebih dahsyat. 1 bulan penuh. Puasa Ramadan. Lebih dahsyat lagi. Gitu. Lebih hebat. Gitu sejarahnya. Karena para Nabi punya syariat sholat, puasa. Nah, Nabi, seorang Nabi, masa tidak diberi syariat? Maka syariatnya lebih unggul. Gitu. Tentunya puasa, sholat, gitu. Ya, sholat 5 waktu malah kita. Mereka 3. Puasa 1 bulan. Gitu. Lebih hebat. Itu sejarahnya gitu. Turunnya ayat-ayat itu. Lanjut. Mungkin nambahkan sedikit Ustaz, saya nih. Ya, ada apa-apa. Yang penting jangan dikurangi. Eman, capek saya. Nambahkan ini kaitan dengan perintah Nabi kan ada ini ya Ustaz yang ini hadis yang sumu tasihu disuruh puasa itu kan supaya sehat. Itu kan ya. Betul nggak itu? Iya, itu hadis cabang sudah. Termasuk hikmah dari sholat, dari puasa. Hikmah-hikmahnya itu. Iya. Kalau perintah wajibnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan itu ya. atas orang-orang sebelum kamu. Iya. Terus hikmahnya la'alakum tatakun itu mungkin ya. Iya. Iya. Nah, kalau puasa-puasa sunnah itu berarti dari zaman dulu udah ada juga Pak Ustadz? Apa? Puasa sunnah. Ya, mungkin ada. Ya bisa jadi. Enggak, maksudnya di hadis ada gitu. Kalau puasa-puasa sunnah. Kalau dalam Islam ya ada. Ya, padahal puasa wajib. Nah, kayak puasa sunnah itu Nabi mau sholat malam di waktu malam di bulan Ramadan. Pertama banyak yang ikut. Karena takut diwajibkan nanti wajib ini. Akhirnya Nabi tidak keluar lagi. Ya, karena itu sunnah gitu loh. Takut nanti turun ayat malah diwajibkan. Gitu ya. Padahal itu sunnah. Nah, akhirnya setelah Nabi wafat gitu di zamannya Umar diaktifkan lagi. Nah, sebelum Nabi wafat, mereka sholat sendiri-sendiri di rumahnya gitu. Nah, jadi sholat duha, tahajud apa itu kan sunnah. Gitu. Iya. Nah, nanti dalilnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Itu dalilnya. Wa minal laili di sebagian malam. Ya, fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya bertahajudlah sebagai ibadah tambahan, ibaratkan gitu. Oh iya Pak Ustadz, mau nanya nih, kalau kita nih udah wudu nih, mau sholat nih ya suami istri, terus misalnya kalau bersentuhan kulit gitu batal nggak wudunya Pak Ustadz? Itu kalau Imam Syafi'i batal, selain Imam Syafi'i tidak, karena ada hadisnya. Nah, makanya Imam Syafi'i itu tanda-tandanya orangnya tidak mau menyanyiakan pahala. 2, termasuk imam madhab yang sangat berhati-hati. Suatu contoh, ulama lain menyentuh istri itu tidak batal. Karena hadisnya diantaranya, Nabi pernah ketika mencium Siti Aisyah itu punya wudhu. Gitu ya. Nah, ternyata itu doif. Tidak dipakai. Lalu ulama lain memakai, pernah Nabi sholat sunnah, lalu Siti Aisyah kakinya ada di depannya. Maka oleh Nabi dipindah ketika mau sujud. Oh, berarti tidak batal. Nah, Imam Syafi'i kenapa? Kok batal? Memilih batal, hati-hati. Di hadis itu kan tidak dijelaskan. Apakah Nabi menyentuh langsung? Jangan-jangan Siti Aisyah pakai selimut. Jadi tidak menyentuh kulit langsung. Nah, sekarang saya menyentuh istri. Oh, tidak punya istri saya. Orang perempuan. Ya,
Tapi menyentuhnya itu ada satir, tidak langsung kulit. Ini kan tidak batal. Nah, di hadis itu Imam Syafi'i hati-hati. Jangan-jangan Nabi menyentuh tidak langsung. Itu musim apa? Panas atau musim dingin? Kalau musim dingin, otomatis pakai selimut. Takut gitu. Maka Imam Syafi'i mengambil yang batal. Karena sangat hati-hati Imam Syafi'i. Nah, dua-duanya benar hadisnya. Alasannya yang batal karena jelas-jelas Nabi mindah. Imam Syafi'i batal. Tidak batal. Karena hadis itu tidak diceritakan. Apakah menyentuh langsung, memindahnya itu, apa tidak? Nah, inilah ijtihadnya ulama. Khilafiyahnya ulama itu rahmat. Gitu ya. Terus Pak Ustadz beda. Ngambil keumumannya mungkin Ustadz. Yang umum itu kemungkinan besar pakai penghalang istrinya Nabi. Jadi itu mungkin yang pada umumnya bahwa bersentuh itu tidak batal karena memang istri Nabi atau yang kalangan Nabi ya selalu pakai penghalang, pakai nikob atau pakai apalah gitu ya. Iya, makanya di situ intinya itu ya sama-sama benar karena hadisnya itu udah benar hadisnya gitu, hanya ada keganjalan gitu loh. Sehingga Imam Syafi'i mengambil yang hati-hati saja. Ya, yang batal ya tidak salah. Misalnya saya tidak batal, ya mereka yang mengikuti tidak batal, ya tidak masalah. Yang mengikuti batal ya silakan, gitu. Tapi di hati-hatinya lagi takutnya nanti karena saya boleh. Ini sebelum sholat nyium-nyium, megang-megang, akhirnya apa? Syahwat. Kalau saya milih yang batal saja. Iya sama. Ya ikhtiar kan lebih baik ya Ustaz, lebih baik ke hati-hatian kan ya. Hati-hati lebih baik. Ya. Makanya masalah madhab itu jangan cuma bermadhab. Kita itu harus tahu sejarahnya biar kita tidak menyalahkan satu sama yang lainnya. Kalau saya itu benar semua, mereka itu hebat, ulama luar biasa. Kalau bukan karena rahmatnya Allah kepada mereka itu tidak mungkin bisa berijtihad yang luar biasa seperti itu. Tiba-tiba orang-orang mau bertengkar gara-gara itu kan kasihan ulama yang luar biasa itu. Wah, Imam Syafi'i kalau bermakmum kepada Imam Maliki ya menjadi makmum, maka Imam Maliki menghormati Imam Syafi'i, kunut dia. Kalau Imam Syafi'i yang menjadi imam, maka dia tidak kunut, padahal dia sendiri kunut aslinya, menghormati Imam Maliki gitu. Loh, kita mau bertengkar kunut ya Pak. Nah, itu Indonesia-nya seperti ini, Indonesia seperti Buya Hamka sama Imam Asy'ari katanya, begitu, saling menghormati. Iya, makanya kalau sama-sama ada dalilnya, sama-sama benar, tidak usah diperdebat, gitu ya. Kita disuruh milih, gitu loh. Tapi kenyataan di lapangan, Ustaz, yang tersudutkan itu biasanya yang selalu memakai, gitu, dianggapnya itu adalah mengada-ada dan bid'ah, selalu membid'ahkan itu yang jadi ramai itu begitu di masyarakat itu. Ya. Jadi kalau ada yang pakai kunut langsung bid'ah, itu tidak ada di dalilnya, Nabi tidak memakai. Jadi dia tersinggung lah gitu yang selalu memakai gitu. Iya, kalau saya jujur, saya tidak pernah tersinggung apa, tapi kasihan orang-orang yang awam, terus orang-orang yang panas itu ya. Itu kasihan. Kalau saya sendiri, ya sudahlah, terserah kamu lah ngomong apa lah. Yang penting ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tugas kita hidup di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayolah beribadah kepada Allah yang sesuai dalil-dalilnya. Kamu dalil yang mana silakan. Ayo tampakkan Islam itu yang rahmatan lil alamin gitu ya. Jangan langsung ceplos gitu. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari netizen. Bang Yulian itu Bang Yulian itu kasihan. Oh, Pak Yulian mau nanya, iya silakan. Oh, gantian, silakan dari netizen dulu mungkin. Saya setelah itu. Lah, jadi setiap hari bersama aku. Iya, dari netizen dulu, silakan. Ini katanya gini, apa bedanya Nabi sama Rasul katanya? Ya, gampang, kalau Nabi itu banyak. Tapi Nabi itu tidak punya umat. Seperti Nabi Khidir, menerima wahyu. Tapi wahyu itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul pasti punya umat. Karena Rasul itu manusia yang menerima wahyu, dan wahyu itu wajib disampaikan. Makanya sifatnya Pak, Nabi dan Rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, tablek, fatona. Tablek itu menyampaikan. Kalau Nabi, enggak. Dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Mau disampaikan atau tidak, terserah. Gitu ya. Bedanya itu, sama-sama menerima wahyu, tapi yang Rasul wajib disampaikan kepada
masjid. Itu aja bedanya. Lanjut. So, udah Aki Julian mau nanya tadi. Ya, makasih Bu Sivana. Assalamualaikum Ustaz Hatta, mau nanya. Pernah dalam suatu perdebatan ada narasumber dari yang datang ke ZCC itu menyatakan bahwa dia masih percaya kepada Allah dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Tapi di lain sisi Islam itu bukan hanya nama. Islam itu apa? Mengerjakan semua yang disampaikan Nabi Muhammad dari Tuhannya, terus punya rukun. Apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah sekarang Islam ada 5 rukun. Mau dibuang salah satunya. Yang penting iman Allah kepada Rasulullah. Terus rukunnya dia mau dikerjakan. Bukan Islam namanya. Gitu ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini Ustaz, di lain sisi dia masih mempercayai itu, tapi juga sebagai bentuk pluralismenya dia juga mengakomodir kepercayaan agama lain. Nah, itu pertanyaannya pada saat dia berdoa, apakah doanya diterima ya Ustaz? Dia juga mempercayai kepercayaan agama lain, dalam artian Tuhannya juga betul-betul ada gitu. Tidak. Bagaimana Ustaz? Ya tidak bisa. Islam itu di samping rukun mengikuti semua ajarannya Rasulullah. Yang perintah lakukan, yang larangan dijauhi. Yang melanggar akidah dijauhi. Karena kalau akidah sudah dilanggar, maka murtad. Misal mempercayai orang lain, apa ibadah lain itu murtad sudah. Jadi Islam itu bukan hanya nama. Pertama harus tahu rukunnya. 2, apa-apa yang menyebabkan kita keluar dari Islam itu harus tahu. Gitu ya. Termasuk, ya tidak boleh kalau mempercayai hal-hal seperti itu. Ya. Ya. Lalu ngaku Islam, ya sudah, silakan ngaku. Apakah diterima oleh Allah Islamnya? Kan gitu. Orang sudah melanggar dari aturan. Gitu ya. Berarti syahadatnya gugur tuh Ustaz, meskipun dia mengaku sebagai umat Islam. Ya. Jadi gini, jadi Islam itu bukan hanya syahadat gitu saja. Kita mengingkari atau keluar dari akidah atau mengingkari sesuatu yang muttafaqun alaih, yang disepakati para ulama. Ya. Yaitu juga walaupun Syiah itu Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, mereka sholat haji. Terus kenapa kok tidak murni dikatakan tidak langsung Islam mereka? Karena ada suatu pelanggaran yang menyebabkan keluar dari akidah. Misalnya udah tahu menikah mut'ah itu sumanaha dilarang, kok masih dilakukan? Berarti larangan Allah itu dilanggar. Kalau dilanggar berarti dia kafir sudah. Karena apa? Menghalalkan yang haram. Na'udzubillah Ustaz. Itu namanya murtad. Gitu ya. Makasih Ustaz. Makasih Bu Sivana. Sama-sama. Itu apa Pak Ustadz? Kalau misalkan gini nih, misalkan ada orang nih ya, dia sampai ketika dia udah mati nih, tapi dia misalkan nih dia masih ada yang belum diselesaikan lah urusannya di dunia gitu ya. Nah terus bagaimana apa dia itu misalkan caranya dia menyelesaikannya itu gimana? Apa ada mengurangi dari pahala-pahala dia atau bagaimana itu Pak Ustadz? Nanti kalau mati dah. Atau gimana? Iya, kalau dia udah mati, maksud saya di akhiratnya gimana itu hukumannya gitu. Kan dia masih ada urusannya yang belum diselesaikan, misal belum minta maaf kah sama seseorang di dunia gitu kan. Nah, terus cara dia menyelesaikannya itu gimana hukumannya? Apa langsung dimasukin neraka? Apa dia dikurangi pahalanya dulu gitu? Gimana gitu maksudnya? Ya intinya kalau kita itu nanti di akhirat itu ya ada kayak timbangan, itu juga pengaruh. Terus umatnya Nabi itu terbagi 3. Sulusu yadkhulu nabi qad hisab wa sulusu yatu nabi tudbihim fahotoyahum fayufaru lahum. Jadi umatnya Rasulullah itu terbagi 3. Sepertiganya langsung masuk surga, sepertiganya kan ada maaf dari Allah. Nah, yang terakhir ini dia datang dengan dosa lalu dimasukkan ke neraka dulu. Lalu nanti karena dia Islam, ya, maka apa? Dia punya kunci surga. Nah, ibaratkan pakaian, surga itu lemari. Masa kalau baju kotor yang udah dipakai satu di lemari sudah, kalau serbet itu. Nah, itu udah non muslim. Ya. Iya. Tidak mungkin dicuci kotor lagi, cuci terus gitu. Kalau kita enggak, ya. Ada di surga, ya, dicuci dulu baru di surga, di lemari. Karena masih digunakan. Nah, kalau non muslim, ya serbet udah. Nggak mungkin taruh di
di surga, ada mungkin taruh di lemari sudah. Ya. Nah, Itu Pak istilahnya Ustadz. seperti itu gambarannya. Nah, Pak Ustadz, kalau orang yang suka males, yang orang sholatnya bolong-bolong, itu gimana nanti hukumannya, Pak Ustadz? Ya gimana? Itu apa bolong-bolong? Masih datang lagi orang. Pahalanya diambil orang terus. Misalnya kita itu punya salah kepada 100 orang. Maka nanti pahalanya kita diambil 100 orang ini. Ternyata pahalanya kita sudah habis, masih banyak yang datang. Maka apa? Dosanya orang yang dikasihkan ke kita. Pada awalnya kita banyak pahala, tapi karena banyak tuntutan dari orang lain di dunia banyak salahnya, dosa yang banyak. Inilah kata Rasulullah muflis, orang bangkrut. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kamu tahu apa itu bangkrut? Iya Rasulullah. Apa? Yaitu orang yang berdagang. Dia dananya 10 juta. Tiba-tiba hutang lagi ke bank. Dibuat modal. Tiba-tiba kebakaran tokonya. Ya, modalnya habis, hutangnya banyak. Itu bangkrut. Kata Rasulullah, oh tidak. Orang bangkrut itu, dia nanti di akhirat datang dengan pahala yang banyak. Udah mencukupi masuk surga. Tiba-tiba banyak orang yang protes. Karena dia dulu di dunia nyakitin saudaranya. Akhirnya pahalanya diambil orang, diambil. Pahalanya tidak ada, masih banyak tuntutan. Akhirnya dosanya orang diambil dia. Ibaratkan apa? Dana habis, hutang banyak. Ya. Pahala habis, diganti dosa banyak. Itulah orang muflis yang sebenarnya. Gitu ya. Pak Ustadz, emang benar Paulus itu disebut di surat Yasin ayat 14? Tidak ada. Fa'azazna bisalisi faqaulu inna ilaikum mursalun. Ya. Itu tidak ada. Ya, itu ada juga di Yasin 14 itu ya. Iya, ayat 14. Itu tidak ada. Itu bukan maksudnya bulus itu. Ada orang yang mengatakan itu bulus Yohana gitu. Tapi di Ibnu Katsir ada. Tapi kata ulama bukan. Paulus itu trinitas bukan tauhid. Dan itu deontokia. Itu salah juga. Ya, jadi secara akidah salah, secara sejarah salah. Yang benar gimana? Di situ Allah cuma menceritakan Allah mengutus 3 utusan, ditolak. Utusan itu tidak diceritakan karena utusan itu banyak, ribuan. Hanya saja tidak diceritakan oleh Allah nama-namanya. Wa rasulan qad qasasna alaik wa rasulan lam naqsusum alaik. Rasul-rasul itu Muhammad banyak yang aku ceritakan sebagian. Ya. Nah, tapi sebenarnya banyak yang tidak aku ceritakan. Yang aku ceritakan cuma 25 nabi. Ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diceritakan. Sebenarnya banyak. Yang jumlahnya dalam tafsirannya 8.000. Nah, mungkin di surat Yasin itu salah satu di 8.000 itu yang Allah tidak ceritakan. Yang penting Allah diceritakan fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, cuma Allah menceritakan Allah mengutus pertamanya 2 ditolak, ditambah lagi 1 menjadi 3 ditolak juga. Siapa di situ? Ya Allah tidak menceritakan siapa namanya. Yang penting utusan. Pengutusan itu bukan cuma Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bukan cuma itu, ribuan. Itu ya. Sehingga kalau ada orang ada bulus-bulus, wah itu udah ada itu. Ya. Bulus-bulus. Ya, silakan. Yang di Zoom ada yang mau bertanya nggak? Ini yang hadir. Dari tadi saya terus yang nanya. Ini yang hadir pada tidur kali ya Pak Ustadz, nggak ada yang mau nanya. Ya tidak apa-apa, saya tidur juga di sini. Saya kan dari habis sisa sampai sekarang. Ya enak nih, langsung capek langsung tidur nanti. Saya kalau tidur di ikro. Ya. Jadi masih live tidur Pak Ustadznya? Iya, saya masih live ya. Mau nge-live-kan terus saya. Pak Ustadz? Biar netizen itu bosan. Pak Ustadz, berarti itu apa namanya, nanti kalau kiamat itu Ka'bah berarti hancur ya Pak Ustadz? Ya semua bumi ini ibaratkan ibaratkan dibangun terus dirobohkan lagi semuanya. Ya, makanya gunung-gunung ya akan tertiup seperti kapas. Ya, bumi ini akan dilipat-lipat semuanya. Lautan akan ditumpahkan semuanya. Ya, hancur semuanya. Lalu tiba-tiba kita bangkit semua di mahsyar secara bersamaan. Gitu.
Oh, berarti itu Gunung-gunung yang tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Oh, malah nyari Hari sih. itu hari Langsung ada kiamat. dalilnya. Itu. Kamakola Roma Irama kan gitu. Iya benar, Oma Irama itu. Oh, berarti mati semua ya Pak Ustadz ya? Iya. Kamu kira cuma Sivana yang dah? kirain orang-orang jahat aja yang mati gitu. Ya enggak lah, semuanya. Bahkan malaikat penyebut nyawa loh dicabut sendiri nanti pada akhirnya. Baru Allah mengatakan, akulah ya yang kekal. Ya, semua makhluk kitanya tidak ada semuanya. Ya, lalu Allah mengatakan, akulah satu-satunya gitu. Ya, semuanya, bahkan malaikat pencabut nyawa oleh Allah, cabut kamu, tinggal kamu. Sudah. Wahai Allah, kata malaikat pencabut nyawa. Kamunya, saya lagi. Iya, cabut sendiri. Gitu. Enak banget kamu. Nanti kamu menyaingin saya, ibaratkan gitu kan. Terus Pak Ustadz, emang Cabut. dulu bener Pak Ustadz manusia itu dia yang memutuskan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang memutuskan saya mau jadi manusia gitu. Emang benar begitu Pak Ustadz? Itu kalau di Al-Quran itu gunung-gunung ditawarin ya tidak mau. Itu kalau dah salah itu kaitannya dengan khalifah. Yang pun kastur. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, mengurus bumi ini ya. Gunung-gunung tak mau, cuma manusia yang berani. Itu ada ayatnya itu ya dalam Quran itu. Iya, saya pernah dengar itu di Dokter Zakir Naik ngomong gitu, katanya manusia itu sebenarnya dia yang mau diciptakan sebagai manusia itu ya diri dia sendiri, bukan Allah yang nentuin dia sebagai manusia, sebagai hewan katanya gitu. Terus Enggak. Kalau itu memang kehendak Allah. Oh, kehendak Bukan Allah. kehendak gini ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wahai malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, wahai malaikat. Lalu malaikat mengatakan, ya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Nah, itu. Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk sebagaimana dulu jin ya, diciptakan di bumi, tinggal di bumi lalu dia membuat kerusakan. Ini a'lamu ma la ta'lamun, malaikat, kata Allah. Saya lebih tahu daripada kamu. Jadi Allah memang kehendak Allah. Ya. Apalagi kalau kita itu di zaman azali. Ya, wa ma kana li basyarin ayyub wa ma illa fi kitabin mubin. Ya, tadi itu illa fi kitabin mubin. Ya. Itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun itu Allah sudah di Lauhul Mahfuz sudah mencatat takdir. Makanya dalam Islam pertama kali yang Allah ciptakan al-qalam. Qalam itu pena. Lalu pena mengatakan, "Ya Allah, apa tugas saya? Catat semua takdir-takdir penciptaan. Nanti ada tahta, ada Ustaz Sudi, ada Sibana, lahir tanggal sekian, ada semua." Oh, berarti waktu itu saya dengar salah dong ya Pak Ustadz, yang katanya, oh berarti kan katanya ada yang pertanyaan gini, kenapa saya kok dilahirkan sebagai manusia gitu loh, kenapa nggak dilahirkan sebagai yang lain, misalkan apa hewan atau apa gitu. Terus saya dengar ada waktu itu di acara siapa gitu Pak Dokter Zakir Naik atau apa, katanya ya itu kan manusia sendiri yang ingin jadi manusia katanya, karena dia merasa kalau dia taat derajat dia tuh lebih tinggi daripada malaikat katanya gitu. Enggak, itu kayak Al-Quran itu ketika Allah memberi tugas siapa yang ingin menjaga bumi, gunung-gunung menolak, baru manusia gitu deh. Padahal memang berat gitu deh. Itu cuma gitu ayatnya itu. Kalau masalah takdir siapa yang mau, itu mungkin diarah di situ. Itu cuma ayat itu menjelaskan bahwa apa, tugas kita itu sebagai manusia itu berat dari Allah itu sebenarnya. Sampai gunung pun tidak mau sebenarnya gitu. Itu intinya di situ, bukan masalah kita yang ingin kita hidup, enggak. Ya, arah suatu dalil yang berbeda itu sebenarnya. Oh gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya boleh bebas nih Ustaz? Bebas. Oh, nggak sesuai itu ya. Ini Ustaz. Bebas tanpa ada lampu merah apa ada. Tapi hijau ya. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz tentang sihir, boleh ya Ustaz ya? Iya ya. Gini ya Ustaz, mendengar
orang yang memakai ilmu sihir ini, orang itu pakai ayat-ayat suci Al-Quran juga sepertinya. Itu sebelum Al-Quran turun apa udah ada itu, Ustaz? Enggak. Nah, ini sekarang untuk zaman sekarang untuk membedakan sihir dengan karomah itu sulit. Karena kadang-kadang awalnya karomah, akhirnya menjadi sihir. Karena imannya kita semakin lemah, gitu. Pada awalnya, kalau definisinya ilmu, bukan ilmu syariat, enggak. Ada mujizat, karomah, sihir. Mujizat itu khusus untuk para nabi. Sesuatu yang luar amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Itu mujizat. Nah, selain mujizat apa? Karena kan nabi tidak ada. Bukankah ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan manusia? Ada. Di bawahnya mujizat apa? Karomah. Jadi karomah itu sesuatu yang luar biasa juga tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Hanya orang tertentu. Mereka lah kekasih Allah. Makanya kalau ada wali bisa terbang misalnya. Atau wali selalu diselamatkan oleh Allah. Itu karomah. Karena mereka dekat kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bahkan dari doanya itu dituliskan, dikasihkan ke kita. Kita mandi juga. Itu awalnya seperti itu. Nah, selain itu sihir. Sihir itu melalui iblis, setan, jin gitu. Jadi tergantung. Kalau kita memakai hal-hal yang aneh, yang bukan Allah, tidak melibatkan Allah, berarti sihir. Tapi kalau melalui Allah dan imannya tetap kuat akidahnya, ini cuma pelantara, ya. Tetap yang Allah yang berkuasa. Maka ini karomah. Seperti para wali misalnya, ya, menghadapi orang Belanda misalnya. Masa bambu luncing lawan tank menang bambu luncing. Ini kan karomah. Ditembak tidak apa-apa. Karomah itu. Para kiai berdoa kepada Allah. Lalu nanti karena doanya mandi, ditiupkan ke air, disuruh minum kepada rakyat santrinya, ditembak. Dur, tidak apa-apa. Itu karomah itu. Ya. Paham? Jadi yang membedakan itu, Ustadz, ini sebagian kan ada tuh kita tengok dari kelakuan orangnya gitu ya. Iya, gitu. Seperti Ustadz lah gitu. Tapi dia kalau ketika menengokkan sesuatu, dia baca-baca ayat suci gitu. Ya tidak apa-apa. Bacanya apa, yakinnya gimana, untuk apa. Itu yang dicari. Lalu kita tentukan sihir. Orang tak genah gitu. Nah sebelum meneliti, jangan langsung, sihir ini. Nah, jangan gitu. Jadi berdoanya kepada siapa, mintanya kepada siapa, untuk apa, gitu. Ya, bagaimana caranya, gitu. Karena sekarang ini tidak bisa membedakan sekarang mana karomah mana sihir sekarang ini. Karena orangnya sudah rusak. Ya. Mau nanya lanjut ya. Al-Quran dilarang bertolong menolong dengan jin ya. Sementara ada yang innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Kang Jorelat di mute dulu, Kang Jorelat suaranya masuk. Ya lanjut Aki. Ya kan dilarang dalam Al-Quran untuk minta tolong kepada jin. Sementara ada pandangan innamal mu'minuna ikhwan. Jadi kalau jinnya muslim ya sama saudara kan tolong menolong gak masalah gitu. Gimana tuh Ustaz? Tolong menolong itu dalam kebaikan. Misalnya sakit, butuh hutangan kan itu. Emangnya tolong menolong apa? Nah, mereka sakit dibawa ke rumah sakit tolong. Ya, itu masalah sosial gitu itu. Emangnya innamal mu'minun ikhwatun itu apa? Nggak gini, Tata, tadi kan Bang Dia bilangnya kan jin muslim nih, jin muslim. Itu sesama saudara itu. Itu kan lain alam. Gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia punya syariat-syariat. Ya. Nah, dituntut untuk takwa kepada Allah. Jin juga gitu. Tapi kita tidak boleh mengikuti atau masuk atau apa saja dengan dunia jin atau orang yang enggak boleh. Mereka juga tidak bisa. Gitu. Jadi manusia ya manusia, tapi walaupun jin muslim nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh, tapi nggak boleh campur baur. Dunia mereka, kita gitu. Bang Dia ada aja Bang Dia. Enak banget dalilnya. Innamal mu'minuna ikhwatun.
Jin Islam. Dalilnya enak gitu deh. Tapi sayangnya jin kafir, jin Islam. Oh iya, Ustaz Tata, kalau masalah jin nih, kan itu ada. Jangan sering-sering bahas jin, ada Tony. Pak Ustadz, nggak ada Tony. Pak Ustadz mau nanya itu, kalau misalkan ada praktek nih, misalkan ya dia pakai ayat-ayat Al-Quran, tapi dia tuh misalkan pakai ritual-ritual gitu, potong ayam hitam lah, itu termasuk musyrik ya Pak Ustadz ya, kalau kayak gitu ya? Kalau ayam hitam itu tradisi. Enggak, darahnya Ya, dikucurin. kadang-kadang gini ya, tradisi itu sebenarnya tidak semua itu kalau kita telusuri dulu. Makanya orang itu enggak, rukunnya nikah itu tetap tidak berubah, gitu ya. Lanjut. Pokoknya lanjut. Baik, Ustaz. Nah, mau nanya lagi nih, Ustaz. Apa, ayo? Ini tadi dengar masalah nikah, jadi teringat itu jadi pertanyaan. Pingin nikah lagi gitu. Waduh. Bang Fauji, mohon maaf sebelumnya ini. Kalau masalah nikah jangan ngomong ke Ustaz Tata. Iya, doif. Nah, bukan itu. Nanya ke Ustaz Sugi. Kalau masalahnya bukan itu, Ustaz. Ini tapi nggak tahu lah ya, sebagian daerah ya. Di bagian daerah saya gitu ya, Ustaz ya. Nikah di bulan Muharram itu kebanyakan nggak dibolehkan gitu. Apa itu ada larangan atau gimana, Ustaz? Atau ada pantangan dan hasilnya enggak. Nikah itu suatu yang baik. Ya. Terus mau kapan saja, yang penting rukunnya nikah itu sudah terpenuhi. Ya terserah. Tapi hanya ada kadang-kadang orang itu memang ada bulan nikah yang baik itu ada. Memakai itu berbondong-bondong. Tapi andaikan di selain itu tidak masalah. Makanya ada kiai itu bilang gini, tapi bukan dalil, enggak. Kalau kamu nikah, tidak usah repot. Ya. Tidak usah repot-repot cari hari apa. Carilah hari kapan kamu dilahirkan gitu. Hari Senin, pilih hari Senin gitu. Kalau memang bingung, tidak usah bingung. Mau nikah kapan? Bukan niatnya baik nikah. Perbuatan baik, dan nunggu hari. Makanya ketika ulama para sahabat berbeda-beda tentang hari apakah yang baik? Kata Sayyidina Abu Bakar, hari Jumat gitu deh. Karena apa? Sayyidul Ayyam gitu. Yang lain Sayyidina Umar misalnya, hari Rabu karena diciptakannya cahaya. Kalau kamu gimana Sayyidina Ali? Menurut saya hari yang terbaik adalah hari di mana kamu berbuat baik. Enak ini. Kan gitu. Walaupun hari Jumat kalau kamu berzina. Ini masuk akal gitu ya. Misalnya saya mengatakan hari baik itu Jumat, tapi kita main judi, taruhan. Gitu. Maka hari itu tidak baik untuk kamu. Jadi hari yang baik itu hari di mana kamu berbuat baik. Wah, ini saya membaca itu oh iya ya, gitu. Nah, sehingga kalau masalah nikah, hari yang baik itu di mana? Ya terserah. Ya, kamu niatnya baik. Apa? Mau menikah. Ya tidak usah nyari hari yang baik. Oh, nikahnya sudah baik. Ya hari apa saja gitu. Oh, berarti itu mungkin adat satu daerah mungkin ya, Ustaz ya. Iya, itu. Tapi memang ada. Dalilnya insya Allah ada. Memang ada bulan-bulan untuk perkawinan itu ada. Iya. Tapi bukan berarti ini kan cuma sunnah saja gitu. Berarti yang sunnah itu hari apa jadi ya, Ustaz? Hari Jumat? Ya, biasanya hari Jumat ya. Yang baik itu kalau nikah itu hari Jumat. Bahkan apakah ini hadis? Intinya saya itu waktu di pesantren ingat saya. Hari yang bagus itu maksudnya hari apapun ingat ya, catatan hari apapun sah. Ya, tapi hari Jumat bagus untuk nikah dan dituhul saat itu hari itu juga. Gitu ya. Macam dituhul itu langsung digauli setelah sah gitu ya. Gitu. Itu ada dalil seperti itu. Bang Fauji, mohon maaf sebelumnya Bang Fauji. Untuk masalah pernikahan jangan tanya saya dan jangan tanya Ustaz Tata itu. Soalnya masih belum teruji masalahnya. Iya, saya itu kalau menjelaskan pernikahan saya sendiri belum menikah. Ini doif kadang-kadang. Nah, itu masalah. Karena kalau Ustaz Tugi. Ya, gini Ustaz. Enggak, soalnya saya bertanya. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau kata sanad itu kan harus diuji. Ini sanadnya belum teruji gitu masalahnya. Jadi Oji, ya, karena saya itu Pak Ustaz, tahu teori saja, prakteknya belum tahu.
Jadi Moji sekalian promosi Pak Ustadz, siapa tahu ada yang berminat gitu kan. Sekalian lagi live ini. Iya. Promosi kaos Oji. Kamu tuh promosi kaos saja, Ji. Nanti nanti basi itu ya. Itu 1 bulan ndak payu kaos itu basi itu. Udah turun harga. Enggak lah Ustaz. Kita kan berkualitas. Ustaz Tata pun merasakan. Luntur sudah itu. Tulisannya. Luntur apa? Tulisannya luntur kan kain itu. Itu jangan disikat ya, luntur lah disikat mah. Kan sablonan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya. Ini ada info dari Bu. Ini saya screen aja dulu sebentar aja ini. Mohon maaf sebelumnya. Ini jangan lama-lama Ji, nanti netizen saya kabur Ji. di JCC ini mempunyai merchandise. Ya alhamdulillah saya dipercaya sama JCC untuk mengelola untuk merchandise-nya ini. Ini ada beberapa, ini dari Bu Sipana nih desainnya nih. Ini ada desain langsung dari Bu Sipana. Saya tambah Ji. Jadi di JCC aku siapa itu? Oh, mualaf Sipana Jenderal. Kok beda fotonya? Nah itu kok beda fotonya? Itu waktu masih muda Pak Ustadz. Oh itu masih muda ya? Ya oke. Lanjutan. Ya, jadi JCC itu kita karena sudah organisasi dakwah, terutama ini dakwah ya. Nah, juga ada netizen yang pingin pesan kaos atau baju bahkan jaket ya. Nanti ngefan ke Ustadz Sugi berarti salam akal sehat dibuatin. Gitu. Ada tak? Dan itu dananya itu nanti karena ini organisasi ya untuk kemaslahatan umat gitu ya. Karena kita bukan hanya berdakwah gitu ya. Tapi juga kita akan mengajarkan ngaji Al-Qur'an kepada orang-orang mu'alaf yang tidak bisa ngaji. Juga bagi orang-orang yang ingin belajar fikih, tanya jawab tentang Islam ya. Karena kalau cuma nanya di YouTube cuma baca, kalau di sini mungkin bisa mengeyel kan itu. Tapi Ustadz, nah kan bisa gitu. Kalau cuma denger di YouTube nggak bisa. Tapi Ustadz nggak bisa gitu. Kalau di sini bisa ngeyel ya. Kalau tanya jawab di sini bisa diprotes Ustadznya. Gitu. Mudah-mudahan JCC dakwahnya terus ya, anggota-anggotanya tambah semangat ke depannya. Nah ini JCC siapa ya? Oh ya, gini Tat, mohon maaf ini sebagian keuntungan itu masuk ke kas JCC. Nah, iya. Itu untuk apa? Untuk operasional seperti mohon maaf. Nah, kayak Ustadz Tata memerlukan jaringan internet kemarin kan itu pakai kas operasional. Mohon maaf Tat ya. Oh iya, enggak apa-apa. Jangan dipukul aja kok. Itu. Terus ada mualaf dari itu kemarin di Bekasi kita langsung meluncur, ibunya sakit, kita langsung meluncur ke TKP di rumah sakit Hasbullah apa nih itu Pak saya. Itu menggunakan dana kas. Nah ini orangnya nelfon saya lagi. Tat dilanjut Tat. Iya. Jadi kita intinya adanya JCC itu ya saudara-saudara ya dari nol gitu. Yang mau belajar silakan ke room JCC, room Iqra. Atau kita bisa tanya jawab. Di sini banyak ustadz kami kumpulkan di JCC. Tujuannya satu. Apa? Li'ila'i kalimatillah. Berdakwah karena Allah. Untuk menyiarkan ya ajaran Islam. Nah, karena banyak di sana orang-orang yang mungkin sibuk bekerja ya, ingin belajar ngaji, ingin tahu tentang syariat Islam ya, mau datang ke sekolah, mau mondok udah tua, punya cucu ya, terus sibuk bekerja, mungkin bisa lewat HP di kamar kan gitu. Nah itulah tujuan JCC itu, kami mengumpulkan pakar-pakar semuanya di sini. Ada ustadz, ada yang paham tentang Bible, baca Ibrani semuanya. Tujuannya kami satukan biar lengkap ya, sesuai dengan kebutuhan nanti kalian butuh apa ya. Ingin belajar sholat kami ajarkan sholat, ingin belajar ngaji kita ajarkan ngaji. Iya gini Tat, mohon maaf Tat sebelumnya dipotong. Ini Bu atas nama siapa ya? Ibunya Friska ini, Ibu Friska. Dan langsung kita masuk Bu Yeni. Mana lagi? Ibu Yeni Oji.
Ibu Yeni yang kemarin ya, Iya. Bu Korida ya. Mamanya itu seperti Friska, mamanya Friska mualaf. Mualaf ini ada nih. Ada Friska Febriani namanya. Ini dicek kalau nggak percaya. Kita langsung, mohon maaf, bukan kita ya itu, ini sebagai bukti kita langsung OTW ini namanya langsung. Nah ini ibunya, lagi posisi dalam perawatan kemarin, ini ada surat mualafnya ini. Itu kita langsung bereaksi cepat. Saya lanjut Oji. Jadi apa? Siap. Nah, di sini ustadz-ustadznya banyak. Ada Dewan Syuro, ada tentang agama, ada. Ya, dan memang benar-benar butuh masjid. Sehingga kita itu sebagai al-muslimun ahun muslim, bukan hanya kita membangun masjid, tapi benar-benar membahagiakan orang satu desa. Berapa desa di situ? Yang 60 tahun. Sedangkan kalau desa tidak ada masjid, bagaimana kita mau berdakwah? Sedangkan masjid itu tempatnya berdakwah juga. Ya, kita berceramah, nanti orang desa datang semua, sampai di luar masjid nanti diberi tempat gitu. Nah, akhirnya para ustadz nanti kasih tausiah gitu deh. Nah, kalau tidak ada masjid gimana coba? Nah, sehingga bentengnya dakwah di situ masih belum ada termasuk. Nah, makanya dari itu kami JCC semua kita punya kas misalnya itu dari umat untuk umat, gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ya ke masjid JCC juga. Kalau ada yang membutuhkan, kadang-kadang kami kawan-kawan kami ditelepon, ada orang bantuan ini gini, langsung kita tidak langsung Ustadz, putus Ustadz suaranya. Suaranya Pak Ustadz. Oh ya, untuk sebelum Ustadz itu, kita dalam di JCC ini itu sedang melakukan pembangunan masjid. Ucap, udah siap suaranya? Oke, siap, lanjut. Sampai lupa mati anu. Pembangunan, kalau ada yang butuh bantuan. Iya, bantuan apa? Itu tetap kami tangani. Itu pun kadang-kadang takut salah kan ya. Mungkin orang-orang misalnya tidak tahu. Ya takutnya orang ini tidak benar, enggak. Bukan hanya kami nerima telepon langsung dikasih, enggak. Ditelusuri dulu, karena zaman sekarang itu kan takut ada penipuan atau apa gitu. Jadi kami di JCC kalau punya kas, memang organisasi harus punya. Karena dari umat untuk umat gitu. Nah, sehingga apa? Benar-benar kami akan menjalankan sesuai dengan syariat. Nah, benar-benar Wah, itu Aduh, Roh Kudus ya. Mixernya kali Pak Ustadz tuh mixernya. Roh Kudusnya masih belum itu. Mic-nya terlalu cetar membahana sih. Bang Oji, mohon izin. Siap. Diinfokan mungkin bagi yang ingin berdonasi kemana dan yang mau pesan souvenir kemana gitu. Oke, ini nanti taruh ya. Ini tolong untuk yang ingin berdonasi dikunjungin aja di JCC Mers, itu ada bannernya, itu tertera nomornya di atas nama rekening siapa nih. Terlihat? Oh, ya. Nah, jelas. Nah, itu skemanya ya, masjidnya. Itu bisa biasanya di benar siar yang berafiliasi dengan JCC itu sudah mencantumkan deskripsi. Di deskripsi itu pasti ada tentang pembangunan masjid, siapa atas nama siapa rekening itu. Mohon maaf untuk bila nanti ada itu rekening pribadi, bukan rekening pribadi ya, bahasanya rekening yayasan itu sedang dibikin, prosesnya memang agak rumit. Jadi kita menggunakan bendahara, rekening bendahara JCC, rekening sementara ya, bukan rekening untuk selamanya. Ini rekening sementara, nanti lagi proses pembuatan rekening yayasan kita itu. Dan sebagian, dan untuk yang ikhwan villa yang ingin minat merchandise bisa hubungin saya di 0888 01 03 1590, itu via WA only ya. Caranya ya harus tidak sendiri-sendiri, harus bergabung, bersatu, kita kuat kan gitu ya. Nah, itulah tujuan dari kami JCC semuanya ya. Oke, lanjut Tat, tausiahnya Tat. Udah. Lanjut pertanyaan ini boleh Ustaz? Iya, pertanyaan itu. Oh, lanjut ya. Jangan nikah aja ya. Enggak. Saya heran ya, netizen itu kalau bahas gini langsung turun separuh.
Al-Masih ad-Dajjal. Jadi yang Al-Masih di situ tuh siapa sih Ustaz? Itu Al-Masih itu karena melalui makna. Kenapa Al-Masih Isa dikatakan Al-Masih? Li'anahu kasiratu syiyah. Karena banyak berjalan. Karena dakwanya itu dia keliling-keliling. Sampai dia mempunyai murid di daerah ini, daerah ini. Ada yang mengatakan li'anahu mamsuhun, dengan usapan. Sembuh. Orang buta diusap, sembuh. Ya, Oji sakit kepala diusap, sembuh. Makanya disebutkan mamsuh Isa ma'al masih. Dajjal, kenapa disebut Dajjal? Li'anna mamsuhun apa ya? Baros itu. Karena bukan itu. Kenapa Dajjal dikatakan al-masih? Karena terhapus mata satunya. Jadi satu matanya. Yang satu terhapus. Maksudnya apa? Kasratu siyaha. Karena banyak berjalan. Dua, dia kalau menyentuh maka sembuh gitu. Sekali usapan. Usapan itu kan mamsuh. Maka disebut Isa. Jadi sama-sama al-masih tapi maknanya beda. Maksudnya arahnya beda. Yang satu terhapus matanya, yang satu dengan usapan terhapus penyakitnya. Iya, gitu. Berarti itu katanya sama ya Ustaz, tapi maknanya berbeda gitu ya? Iya, maksudnya beda maksudnya. Tergantung konteks dari awal lah berarti itu ya Ustaz. Iya. Kenapa Isa kan kalau Al-Masih Isa kan bagus dia Nabi. Sayang saya heran. Dajjal kok Al-Masih? Kadang-kadang orang kan gitu. Gitu. Nah, tidak tahu artinya. Coba nanya ke Tahta. Insya Allah tidak dijawab. Aduh, terima kasih. Nanya singkat sama Ustaz Tahta masih boleh, Bang? Ya boleh. Iya, Ustaz. Makasih Ustaz. Maaf banyak nanya nih Ustaz. Oh iya, Ustaz, bagus itu. Kita sering dengar legenda, apakah ini benar atau tidak, tapi mungkin bisa diterapkan di kondisi yang real misalkan gitu kan Ustaz. Misalkan ada Robin Hood itu kan dia untuk kaumnya mengambil harta dari penguasa yang menindas, yang tiran. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Dibolehkan atau enggak Ustaz? Ya, itu kalau orang non-muslim biasanya kalau berbuat baik itu diberi kebaikan di situ, di dunia itu. Tapi intinya gini, kita langsung ke pusatnya saja. Yang namanya orang kafir mau baik mau ya apapun tetap tidak diakui, tetap tidak punya kunci surga. Jadi kekal di neraka. Makanya kadang-kadang ada orang nanya ke Zakir Naik kan gitu kan, ke Zakir Naik. Gimana orang yang baik kok tidak bisa masuk surga? Kalau Islam, ya walaupun dia jahat pada akhirnya ke surga. Gimana? Maka diistilahkan ke universitas, kuliah itu ya. Kalau saya di Zoom di universitas apa gitu. Kalau saya lulus di situ, ulangan di situ, ya punya ijazah dari situ. Nah kalau orang lain bukan sekolah itu pinter banget, ya kenapa tidak diakui? Gitu ya. Loh, karena memang apa? Tidak masuk ke situ, mau minta ijazah kuliah di situ, ya tidak bisa. Nah sekarang orang masuk surga sudah ada syaratnya. Apa? Harus Islam. Ya, dulu ajaran-ajaran diamalkan. Nah, baru inilah pintu surga, kunci surga bagi orang itu. Nah sekarang bukan Islam kok mau ikut-ikut. Seharusnya kalau ingin masuk ke situ, ya masuk dulu ke Islam kan gitu. Kalau pengen ijazah di kuliah ini, ya masuk dulu kuliah di situ. Kuliah lain minta ijazah di situ, minta diakui. Nah, tidak bisa. Ya, ibaratkan gitu ya. Nah, itu mau baik kayak apapun ya tetap. Ya, karena memang udah intinya surga itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Ya. Mau nanya lagi saya lanjut. Ini ada teman kita nih yang mungkin agak-agak gimana ya, kontras sama tantenya. Agak sedap-sedap gimana gitu ya. Nggak ada kontras, maksudnya ada ya, cekcok dikit lah. Kontras sama tantenya. Ya ada ini mualaf. Mungkin cekcok bu, gimana ya, untuk perawatan ibunya yang sakit. Dan tapi tantenya ini malah ada batasnya di kita dalam Islam Ustaz? Atau harus sabar selamanya atau ada batasnya gitu? Ya memang kalau sabar ya seharusnya selamanya, tapi kan kadang-kadang orang tidak mampu sehingga membatasi sendiri. Itu kan ya. Ya hasilnya semakin kuat cobaan, semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Tapi karena orang itu cukup sampai sini, ada batasnya.
Berarti pahalanya dibatasi juga sama dia. Gitu ya. Jadi hukumnya nggak ada ya Ustadz ya? Nggak ada. Ya. Tat, kita lagi dipantau sama Amir, Tat. Gimana, Tat? Amir siapa? Bang Zul. Pade. Ya kan apa? Mau ini kalau udah disahkan oleh Bang Zul untuk diisi saya. Oh, jiwa suka lebay nih Pak Ustadz. Yang penting ini, kita kata Bang Amir itu ya. Silakan roomnya digunakan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Ya udah kita gunakan kan ini. Mau dipantau atau enggak ya, yang penting. Kita bercanda, maksudnya biar nggak stres gitu. Iya, saya juga canda. Kalau terlalu serius kan nggak enak juga, ngantuk nanti. Pak Ustadz nih mau nanya Pak Ustadz, kalau dalam Islam nih kan misalkan nih ada orang datang nih, misalkan kayak Pak Ustadz lah, misalkan didatengin orang gitu konsultasi. Tapi ini mah bukan Pak Ustadz ya, misalkan ada orang yang punya ilmu agama lah gitu, didatengin konsultasi, terus dia misalkan, yuk kita nanti mandi di tempat pemandian itu, misalkan kerajaan apa gitu ya, mandi di situ malam-malam subuh-subuh, itu kalau kayak gitu gimana itu Pak Ustadz? Diperbolehkan nggak dalam Islam? Itu udah usah. Hah? Ya lihat dulu, untuk apa mandi, niat dulu apanya. Tapi kalau saya itu udah, jangan orang minta konsultasi itu, minta keringanan, mungkin punya beban, mungkin ingin belajar agama, mungkin itu seharusnya ditolong supaya minta solusi. Kadang-kadang minta solusi diperberat malah. Gitu, tidak boleh. Harus Saya mau bertanya begini ya. Pokoknya kita ditimpa sesuatu problem lah itu. Terus kita sudah berdoa, sudah meminta, tetapi problem itu nggak selesai. Terus kita protes. Katakanlah kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita protes. Kenapa saya kok begitu? Kita protes lah, katakan nggak terima. Itu kira-kira boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena doa itu ta'abbud, ibadah. Namanya ibadah ada 3, salah satu dari 3 perkara orang berdoa itu. Pertama langsung dikabulkan, enak, dikabulkan. 2, mungkin ditunda karena Allah tahu waktu yang tepat untuk kita. Misalnya, ya Allah, pokoknya besok saya ke Ponorogo. Ya Allah, mudah-mudahan jadi ini. Ternyata tidak jadi. Ya mungkin Allah lebih tahu, karena apa? Kalau saya berangkat benar kecelakaan di Tenggalek, gitu. Sehingga ditunda. Nah, mungkin bisa seperti itu. Kita bisa mengatur yang baik, tapi Allah lebih tahu waktu yang tepat di mana gitu. Jadi ketika oleh Allah ditunda, itu ada maksudnya. Gitu. Kedua, tidak diterima, tidak ditunda, tapi dimaafkan semua dosa-dosanya. Gitu deh ya. Nah, untuk apa protes? Wong salah satunya pasti kena. Kalau tidak diterima berarti ditunda. Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini saya arahkan ke Oji. Karena dia sering protes gitu. Kemarin itu membuat protes dia itu. Ustaz Tata, jadi orang kalau kita protes. Kalau kita protes ke Amir gitu, kalau Amir itu menginjili Ya, papi gimana Tat? Ingat, Amir itu namanya Amir dalam Islam itu ya. Diikutin. Bahkan di kitab Idotun Nasiin, pemimpin yang dolim, ya, pemimpin kita, organisasi atau apa saja, itu lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Karena orang tidak punya pemimpin bagaikan anak ayam tanpa induk. Nah, itu. Ya. Walaupun Seburuk-buruknya ada pemimpin, itu lebih buruk tidak punya pemimpin, maka harus ditaatin. Apapun itu. Kecuali nanti melanggar syariat gitu, baru tidak boleh. Nah, kalau nginjilin papi gimana itu, Tat? Ya, tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Pak Ustadz nih ada yang nanya netizen. Mau tanya, Pak Ustadz mau tanya, LDI itu Islam yang sah juga ya katanya? Saya kalau masalah kayak gitu itu saya harus tahu gerak-geriknya, akidahnya gitu. Karena yang saya tahu Ahmadiyah, Syiah itu saja. Yang di Indonesia yang umum itu mengatakan selain mereka itu pasti masuk neraka dengan dalil gini, siapa yang nggak berjamaah itu akan mati kafir dengan dalil itu. Oh, itu aneh juga. Itu digunakan oleh dalilnya itu kemarin. Siapa itu yang Syiah itu? Nah, itu apa-apa nggak jelas. Itu sebenarnya dalilnya itu sudah mengarah ke situ, hadis itu. Ya setuju, saya setuju. Dan bukan tradisi ya, kebanyakan dari mereka itu masih menggunakan tradisi lama, seperti mengelap orang yang di luar jamaah mereka itu. Kita misalkan masuk masjid nih, contoh
masuk masjid ke LDI selain orang LDI itu akan dipel, mengatakan di luar LDI itu najis. Bahkan jangankan masjid, di rumah mereka pun pasti dipel. Itu udah. Ya. Udah Bang Oji, saya mau bertanya lagi nih. Udah, intinya itu kalau itu udah ada bener kayak gitu ya. Udah gitu aja. Iya. Dilanjut gitu ya gitu kawan-kawan ya. LDI sepengetahuan saya nih. Dikoreksi kalau saya salah gitu. Ya saya kan nggak tahu. Kalau keterangannya seperti itu yang al-muslimun akhul muslim itu nggak seperti itu. Makanya pengalaman saya makanya mantan saya gitu orang. Udah Ji, diem Ji. Udah. Saya mau bertanya nih Bang Oji, diam dulu lah. Aduh. Udah keprat aja Aki itu Oji. Aduh. Ustaz. Apa? Nih, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari tetangga nih. Gini Ustaz, ada seseorang yang ilmu keagamaannya itu tinggi lah gitu ya, pengetahuannya banyak. Tapi orang ini nggak mau mengajarkan atau gimana caranya dia? Pura-pura nggak seperti orang biasa yang nggak punya ilmu gitu Ustaz. Terus? Udah. Ya, apakah yang mempunyai ilmu kalau nggak disampaikan itu berdosa nggak Ustaz? Pertama gini, al ilmu bila amalin kasyajari bila syamratin. Jadi ilmu itu kalau tidak diamalkan, kalau tidak dibagikan, seperti pohon tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Dua, kullu syai'in zakatun wa zakatu ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu punya ilmu yang mengajar. Gitu ya. Zakatnya harta, jadi keluarkan. Ya. Kalau emas 85 gram, maka punyanya haknya harus dibagikan, dikeluarkan. Zakatnya orang punya ilmu, jadi mengajar. Berarti kalau orang punya ilmu cuma diem, ibaratkan punya harta tidak zakat, gitu ya. Gitu, ya. Jadi tidak boleh kayak gitu. Ilmu itu jangan disimpan, ya. Dan orang yang menyampaikan ilmu bukan tambah ilmu, semakin dibagikan semakin tambah. Harta semakin dibagikan berkurang, gitu. Maksudnya bukan hitungan pahala atau maksudnya kita punya uang 10.000, dikasihkan orang 5.000, itu tinggal 5.000. Tapi kalau ilmu semakin dibagikan semakin banyak. Makanya Imam Abu Hanifah, saya alim karena sering bertanya dan sering ditanya. Nah, makanya saya suka ditanya itu. Tujuannya apa? Manfaatnya. Saya tidak tahu, lalu saya cari, akhirnya tahu. Besok-besok nanya lagi seperti itu, saya sudah tahu jawabnya. Jadi saya itu menyimpan ilmu. Tujuan saya ditanya itu biasanya saya punya ilmu. Karena Imam Abu Hanifah alim karena sering ditanya. Gitu ya. Dan juga banyak bertanya. Jadi alimnya Oji karena banyak bertanya, saya karena sering ditanya. Beda. Ya. Jadi salah kalau ilmu itu disimpan. Jangan disimpan ilmu itu. Jadi kalau kisah Seljunet ya Ustaz ya, yang Bahlul itu ya. Di mana? Yang dibilang gila itu Ustaz. Ya, gimana sih ceritanya? Takut bukan Junet malah Oji. Al-Baghdad, Junaid Al-Baghdad ya. Iya. Itu gimana tuh Ustaz? Kan beliau itu orang yang itu, tapi beliau tuh lebih suka pura-pura gila gitu. Itu ulama-ulama itu bukan Junet, kan. Tapi ada ilmu-ilmu apa ya, orang tasawuf gitu tuh ya. Itu tingkatan majdub gitu itu. Ini tidak nyambung kalau ke Oji, ilmu-ilmu seperti ini. Ada ilmu para wali itu majdub. Majdub itu kayak tidak ingat apa-apa gitu. Bahkan di depan kita itu tidak ada selain Allah, gitu ya. Seakan-akan apa? Kosong udah. Bahkan kadang-kadang tingkahnya itu kayak orang-orang tidak benar. Tapi jangan dikatakan tidak benar, orang bahaya. Karena orang sudah takwa kepada Allah dekat banget. Tapi yang dekat beneran. Kalau sekarang ada pura-pura stres gitu, stres beneran itu. Maka tergantung dari ilmunya, syariatnya, ibadahnya. Baru bisa tingkatan kayak gitu. Sekarang enggak. Syariat tidak tahu. Tapi bertasawuf katanya. Itu orang gendeng itu, bukan seperti orang yang seperti yang diceritakan ilmu-ilmu tasawuf itu. Ya, ada orang-orang yang nyeleneh, tapi memang dia itu ahli ilmu memang, gitu ya. Bahkan tingkatan wali. Makanya orang-orang kayak pengemis itu bahaya. Kadang-kadang wali, gitu ya. Kita makanya jangan meremehkan orang. Kadang-kadang cumpang-camping apa ternyata waliullah. Ya, tempatnya kayak rumahnya jelek banget. Kerjanya, karena walinya Allah itu yang tahu cuma ini gini ya, artinya tidak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Maksudnya
sesama wali gitu. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang karena penampilan gitu. Itu jangan. Itu bahaya. Oke, Tat. Mau nanya lagi, Tat? Kalau tentang tasawuf, gini, Tat. Ini, Tat, kalau masalah tasawuf. Ada dulu kan ada tuh yang bilang tasawuf gitu kan. Banyak dari mereka yang belum ngerti. Itu kan dia baca Al-Quran masih plekak-plekok, baca tasawuf, Tat. Ada bilang selain Islam itu nanti ada agama lain yang masuk surga gitu seperti orang tasawuf itu. Ya udah. Jadi tasawuf itu tidak bisa kita tasawuf saja, gak bisa. Karena ada dalilnya dua. Man tasawwafa itu ya. Akan tetapi tidak alim fikih. Maka jindik. Jindik itu kebatinan. Ya. Ada orang-orang kebatinan kan gitu. Sok-sok kayak dekat kepada Allah, padahal ibadahnya tidak benar. Nah, ya. Nyeleneh-nyeleneh ucapannya. Terus ngakunya tasawuf. Bukan. Itu kebatinan itu namanya. Orang tasawuf itu ilmunya tinggi, ketakwaannya, ibadahnya benar. Semuanya secara syariat. Dua, alim fikih. Ya, jadi ibadahnya benar sesuai syariat. Sekarang enggak. Tasawuf palsu itu syariat tidak tahu. Terus sok-sok nyeleneh-nyeleneh. Bahkan saya sholatnya di dalam hati. Oh. Saya sholatnya, kamu kok udah pernah ke masjid lihat kamu? Oh, saya itu jangan kamu, beda tempat sholat saya sama kamu. Oh, saya itu tasawuf. Bukan tasawuf itu, ya orang gendeng gitu. Itu ya. Atau yang nyeleneh yang lainnya, atau akidahnya nyeleneh. Itu bukan tasawuf. Nah, juga orang tasawuf tidak alim fikih, kebatinan. Orang yang alim fikih tanpa tasawuf, maka fasik. Fasik itu cuma ilmu syariatnya luar biasa, menganggap dirinya udah benar. Ya, belum tentu nanti ada riya atau apa kan tidak tahu. Nah, maka dua-duanya kita pelajari. Kayak di pesantren itu. Semua kitab itu dipelajari dari bawah. Fikihnya dari bawah, Al-Qur'annya dari bawah, tauhidnya dari bawah, tasawufnya dari bawah, seimbang. Nah, sekarang syariat tidak tahu, fikih tidak tahu, langsung tasawuf, jebol, gila langsung. Gitu ya. Walaupun saya belajar tasawuf, ya, tapi tasawuf yang benar yang sudah ada sanad-sanadnya, maksudnya apa? Dari ulama-ulama yang hebat. Misalnya kita tasawuf yang ngetren itu di pesantren, itu Al-Hikam, itu karangannya musannafnya atau Ila Asyakandari, ulama tasawuf terkenal. Ya, saya pelajari, bahkan waktu saya masih umur 15 tahun sudah hatam 2 kali karena saya cinta. Ini kok ngaji kitab apa ya? Kok seneng banget, adem, hebat banget gitu. Akhirnya saya beli terjemahannya, saya hatamkan. Lama-lama saya aliyah, jadi itu buku pelajaran mana. Hanya lebih mendalam lagi gitu. Nah, tiba-tiba ada orang saya tasawuf, saya tertawa saya. Ya, emangnya tahta ini tidak pernah belajar tasawuf banyak apa gitu. Gitu. Jadi jangan lihat penampilannya karena merah, gaul, ganteng, jangan. Ya, tidak perlu saya pakai sorban songkok putih, tidak perlu. Ya, ini biangnya, buat apa botolnya kan gitu sih. Jadi kalau peci itu melambangkan apa sebetulnya, Ustaz? Ya enggak, umumnya kan itu ustaz atau apa ya. Melambangkan aja berarti, Ustaz ya? Iya. Kalau kita kan enggak, di JCC itu terserah. Mau ustaz yang bagaimana, yang penting keilmuannya yang nomor 1. Sekiranya orangnya tidak nyeleneh, ya. Tidak akidahnya masih lurus, mau pakaian bagaimana? Pak Ustadz, kemarin ini saya lihat ada di sosmed tuh, di tok wow. Itu ada orang pakai baju koko, pakai peci, kirain saya dia muslim, nggak taunya shalom katanya. Nah, sekarang ini lah. Kristen. Zaman sekarang itu ya. Kita tidak bisa meneliti orang. Makanya husnudon lah, belajarlah husnudon. Baik sangka. Kadang-kadang orang pakai peci, pakai jubah, ternyata shalom gitu. Ya kadang-kadang orangnya ya pakaiannya ngetren ya, kaosnya apa ya, potongannya kayak bukan ustaz. Nah, ternyata apa? Dia paham tentang fikih gitu. Nah, itu kan tidak tahu kita. Ya husnudon aja. Dan hati-hati gitu ya. Jangan sampai memilih guru itu hati-hati. Tidak semua potongan ustaz itu akidahnya lurus. Gitu ya. Diteliti dulu. Kayak ustaz apa ya, kasual ya. Nah, iya.
Berarti itu nggak pakai jubah, ya. peci sama baju koko itu bukannya mengidentikan orang Muslim, Pak Ustadz? Ya iyalah, makanya jangan gini loh ya. Apa itu? Apa? Kalau cuma isinya yang butuh. Kalau cuma penampilan, nanti KC itu Ustadz KC nanti. Nih Pak Ustadz ada yang nanya nih Pak Ustadz. Uji, tunggu dulu, netizen nanya katanya kalau ada pertanyaan gini, emang benar kalau hari kiamat katanya ada yang bilang Islam itu akan punah, terus ada yang bilang Islam itu akan berjaya, itu mana yang benar Pak Ustadz katanya? Itu maksudnya gini, berjayanya itu ketika menaklukkan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa sukses, maka orang-orang beriman semua. Terus maksudnya nanti ilmu akan dihilangkan dengan cara ulamanya yang wafat. Al-Quran juga akan dicabut. Maka di situ nubuatnya Rasulullah tepat. Suatu saat akan berjaya ya Yahudi. Islam malah lemah. Karena kalau Islam berjaya, untuk apa turun Nabi Isa aja, Bang? Ayo. Iya, betul. Secara akal aja. Gitu. Iya, betul. Wong tujuannya Nabi Isa turun itu karena Islam membantu Islam ini. Ya, untuk melawan Dajjal yang semakin kuat. Ya, orang-orang itu ya. Oh iya, makasih ya Pak Ustadz jawabannya. Itulah. Banyak nubuat-nubuat, makanya harus tahu. Gitu. Ini saya mau bertanya nih Ustaz tentang fenomena di sosial media ini Ustaz. Gimana? Kadang-kadang kan kalau kita buka Facebook gitu kan, itu kan di situ tuh tampilannya ngiri-ngiri Ustaz. Jadi kalau kita nampak yang berbau-bau yang nggak berpakaian gitu, kadang-kadang kan banyak itu Ustaz. Jadi itu hukumnya gimana Ustaz? Yang tidak pakaian kayak menutup buka aurat gitu. Betul Ustaz. Ya itu, makanya itu ada sedekah jariah, ada maksiat jariah gitu. Kalau foto-fotonya sama orang langsung di copy, plek, disimpan di galerinya, orangnya mati, dilihat terus gitu. Itu ibaratkan orang JCC bangun masjid JCC, ada orang nyumbang, orangnya mati, masjid JCC-nya jauh jahidinnya masih tegak, dapat pahala terus. Begitu juga orang yang buka aurat-aurat di sosmed itu, orangnya mati. Tapi foto-fotonya dilihat, bikin oji merangsang. Kiriman juga itu bahaya gitu. Jadi kita yang melihat itu Ustaz gimana hukumnya? Kamu yang melihat tetap dosa. Gitu ya, caranya gini. Apa sih? Itu dosa. Kok saya lagi tat yang bawa-bawa tat? Ya tidak apa-apa. Untuk apa kamu diciptakan untuk dibully? Gitu. Pak Ustadz, emang bener Pak Ustadz ada jinah mata Pak Ustadz? Sambil hiburan. Pak Ustadz. Nah iya, semua anggota badan itu ada jinanya. Jinanya mata melihat sesuatu yang maksiat. Begitu juga telinga, mulut, bicara sesuatu yang tidak baik. Sama dengan gini, kullu syai'in zakatun. Segala sesuatu ada zakatnya, bukan hanya harta. Orang punya ilmu loh ada zakatnya. Apa? Mengajar. Segala sesuatu ada jinanya. Jinanya mata melihat sesuatu yang maksiat. Itu maksudnya. Ya, bukan jina-jina gimana. Ya. Maksudnya apa? Ada maksiatnya. Tergantung kita menggunakan. Gitu ya. Lanjut sampai subuh ayo. Ngantuk apa Pak Ustadz? Suruh siapa? Karena gini, kalau sudah kumpul-kumpul itu seneng sih. Tapi membahas ilmu. Ada canda-canda, tidak apa-apa. Yang penting jangan gunjing, gibah, membicarakan orang yang nggak ada. Gitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan gibah itu apa tuh Pak Ustadz? Kategori. Nah, gibah itu membicarakan teman saudara kamu yang mana saudara kamu tidak ada di sini. Andaikan dia mendengar, dia akan marah. Misalnya Sivana tidak ada di sini. Kemana Mbak Sivana itu? Kenapa? Waduh, cerewet orangnya itu. Males kalau ada dia. Emang tuh. Ini kalau Mbak Sivana ini mendengar, kan dia tidak ada di sini. Pasti marah kan, tersinggung. Nah, inilah gibah. Kecuali gini, kemana Mbak Sivana? Tidak tahu. Aduh, saya biasanya live dengan dia, Tidak ada teman saya ini. Ya tidak apa-apa. Kecuali saya menyinggung gitu. Itu gibah namanya ya. Ustaz, mumpung ada Mbak Sivana nih, memang Mbak Sivana tuh cerewet itu. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan cerewet itu kebaikan, Oji. Tapi enggak, suaranya Mbak Sivana itu bukan cerewetnya itu. Perang aja kayak
apa pecah apa gitu. Iya emang gitu, Gelas. Ustaz. Masih mana emang kayak gitu, Tat. Kok nyelkit banget ke suara itu ke telinga. Mumpung ada Semangat orangnya, Tat. Mumpung ada semangat orangnya, 45 itu namanya Pak Ustadz, semangat 45. Iya. Oh berarti kalau nggak ngomongin kejelekan bukan gibah ya Pak Ustadz ya? Hah? Berarti kalau nggak ngomongin kejelekan orang bukan gibah ya? Ya enggak. Gitu ya. Ya udah ngomongin masipan aja itu mumpung ada orang. Tapi kan kita tidak tahu. Kadang-kadang menurut kita kayak tidak tersinggung, ternyata tersinggung. Nah, hati-hati juga. Ukurannya omongan itu apa ya? Nisbi. Maksudnya apa? Belum tentu pembicaraan menurut kita baik, ternyata sangkaannya jelek. Nah, ini bahaya kan gitu. Lanjutlah. Baik, Ustaz, saya lanjut pertanyaan lagi, Ustaz. Iya. Mama Ayo. nggak mau bertanya dari tadi. Ini, Ustaz. Perasaan tadi udah nanya. Tentang bidadari di surga. Ini enak juga pertanyaannya, Ustaz. Iya, Ini, Ustaz. Kan masing-masing katanya dapat bidadari di surga. Jadi kalau umpamanya nih ya, kita masuk surga sama istri, itu cantikan istri apa bidadari, Ustaz? Oh, istri ratu istri itu. Tapi gini ya, kadang-kadang salah paham. Dapat apa bidadara itu? Enggak gitu. Sunnatullah itu gini loh. Allah pertama menciptakan manusia itu Nabi Adam. Tidak ada yang protes. Apakah ada orang wanita? Saya diciptakan juga dong, kan nggak ada. Karena Allah itu kasihan diberi teman Hawa. Ya sudah. Jadi pertama itu laki-laki itu nomor satu. Ibaratkan pelengkap perempuan itu. Maksudnya apa? Kasihan Nabi Adam diberi teman Hawa. Terus kenapa kok bidadari itu banyak nantinya? Nah, karena memang apa ya? Kalau laki-laki satu dapat perempuan satu, nanti protes Nabi Sulaiman nanti. Ya Allah, enakan di dunia saya istrinya 1000, malah di akhirat 1 gitu. Kan gitu nanti secara akal itu. Ya. Nah, coba Nabi Sulaiman istrinya 700, gundinya 300. Lalu nanti di akhirat masuk surga, bidadarinya 1. Protes nanti. Terus apa ya? Intinya ya, bagi perempuan, tidak usah nanya-nanya. Dapat apa? Tidak usah. Orang yang masuk surga itu pasti nikmat, luar biasa. Tidak ada enak anak laki-laki, tidak ada. Surga itu tempatnya manusia. Barang siapa yang masuk surga, kenikmatan semuanya sama. Tidak ada enakan kamu, tidak ada. Kalau masih dalam satu surga, ya masih satu tingkatan gitu deh. Ya sama semua. Tidak ada yang merasa enakan kamu yang masih, tidak ada. Sama dengan neraka. Kesakitan kamu siksaannya, tidak ada, sakit semua gitu deh. Kadang-kadang orang kita dipelintirin. Enakan laki-laki dong, perempuan bidadari, ada temannya lagi. Seharusnya dapat bidadara juga loh. Bidadaranya ya suaminya itu. Bahkan dia ratunya nanti. Gitu. Nah, tapi kita jangan fokus ke situnya. Intinya gini loh, masuk surga itu sudah untung dan nikmatnya luar biasa. Tidak ada pilih kasih. Enakan mana ada. Mau perempuan mau laki-laki sama. Jadi yang usahakan itu jangan protes, enakannya jangan. Usahakan gimana caranya masuk gitu loh. Gitu, ya. Lanjut. Ini Ustadz, apakah di surga itu kita umat manusia nih masih punya nafsu apa enggak ya gitu Ustadz? Ya sama dengan sekarang. Kalau tidak punya nafsu itu tidak makan-makan dong. Punya istri tidak digauli dong. Ya istilahnya kan di surga itu kan hidup selamanya itu. Iya. Masih punya nafsu berarti ya Ustadz ya. Iya, kalau nafsu Iyalah. itu kan keinginan. Kita mau makan, mau berisi kan nafsu juga. Keinginan kadang-kadang jelek, kadang-kadang baik kan gitu. Nah kalau tidak punya nafsu seperti malaikat di sini. Terus gunanya buah-buahan istri untuk apa? Kan gitu. Ya. Nanti kita hidup di surga seperti malaikat. Loh, kok seperti malaikat? Ini tidak masuk akal. Karena gini, yang masuk akal itu muslim. Muslim itu ibaratkan gini, saya menciptakan surga dan neraka. Yang masuk manusia. Saya tes dulu di dunia. Gitu deh ya. Kalau ibadah ya luar biasa taat kepada Allah, saya pindah ke surga. Yang menyimpang ke neraka.
gitu. Nah, jadi surga itu tempatnya kenikmatan sebagai balasan kita waktu di dunia. Nah, kalau di dunia punya nafsu makan enak, beristri enak, tiba-tiba seperti malaikat, tidak punya kenikmatan apa-apa. Coba, ya, gimana? Kalau Islam enak, secara akal masuk akal. Di sini kita suruh berusaha, nanti gajinya di akhirat, kan gitu. Ya, jadi di sana tinggal metik buahnya saja, kenikmatan. Dari mana kenikmatan itu? Dari hasil usaha kita dulu di dunia, taat kepada Allah, ikut perintahnya, menjauhi larangan. Gitu ya. Kan masuk akal. Baik, Ustaz. Yang lain ada bertanya atau saya bertanya lagi nih, Ustaz? Iya, kalau kita di surga perang gimana itu? Ya makanya. Kok di surga tempatnya kenikmatan, kesenangan, kok disuruh perang-perang lagi? Coba. Itu ada perang naga. Masih buat rudal lagi nanti. Itu capek. Kalau perang naga gimana? Masih ada mati nanti lagi akhirnya ya. Masa perang tidak mati-mati apa coba? Kalau ada perang tidak mati-mati, perang terus namanya nanti gitu deh. Kalau perang sama naga gimana itu? Ya, ada urusan sebelah itu lah. Oji mau perang sama naga Pak Ustadz soalnya. Ini Ustaz, tentang doanya Nabi Adam nih Ustaz, sebelum dipertemukan dengan Hawa. Itu Nabi Adam kan berdoanya pakai nama Rasulullah Ustaz. Jadi itu, gimana ceritanya? Itu gini, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nah, kalimat di situ ada yang menafsirkan ibaratkan gini. Kan diterima taubatnya. Kenapa diterima? Karena dia bertawasul nama Muhammad. Loh, kata Allah lah. Kenapa kamu kok pakai Nabi Muhammad? Kok nama Muhammad? Iya. Karena bagi saya ini orang istimewa. Dia taunya dari mana? Ketika saya diusir dari surga, di pintu surga ada nama Nabi Muhammad. Muhammad. Berarti ini orang luar biasa ini, nama ini. Pasti ini kekasih Allah. Sehingga dia bertawasul, bertaubat, memakai nama Muhammad. Akhirnya karena ibaratkan gini, kenapa kamu diterima oleh janda itu? Gimana caranya? Saya deketin anaknya. Ibaratkan gitu ya. Ini Ustaz. Baru mau uji, mau nanya lagi, mau uji bentar. Ada belum selesai itu. Apa gimana coba? Ada sebagian orang yang mengatakan yang diciptakan duluan itu Rasulullah. Nur Muhammad. Iya betul Ustaz. Jadi gimana? Itu ada dalil-dalil itu. Apa? Nur Nabi Muhammad sebelum ada langit dan bumi, Nur Muhammad sudah ada. Bahkan ada lagi, tapi ini hadis dhaif ini ya, bukan kalau cari di Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu namanya Jami. Isinya Bukhari Muslim. Ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, itu Sunan. Ada lagi namanya Musnad. Musnad itu kumpulan dari hadis-hadis Siti Aisyah saja. Ibnu Abbas saja, itu Sunan. Ada lagi apa? Murjam namanya. Apa? Dan ada 4. Kalau kamu cari di situ tidak ada. Kan ini pendapatnya para ulama hadis-hadis ibaratkan dhaif. Tapi kita boleh amalkan ini. Hanya untuk dalam segi tausiah. Karena bukan akidah, bukan menentukan haram dan halal. Karena memang ulama berpendapat bukan asal-asalan. Ya, mereka punya ilmu, mereka punya hadis yang banyak. Karena tidak semua hadis sahih itu dhaif itu bukan berarti tidak sahih, enggak. Gitu ya. Karena kalau dikumpulkan hadis itu bukan cuma di Bukhari itu saja. Ya. Imam Bukhari itu karena kemampuan dia mengumpulkan segitu. Gitu ya. Jadi walaupun hadis itu seperti kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak hadis-hadis dhaif. Sampai orang mengkritik itu. Wah, saya tidak suka Ihya Ulumuddin, banyak hadis dhaifnya. Akhirnya orang yang mengatakan itu mimpi dia. Mimpi Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Lalu ada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, itu orang itu tidak suka kepada Ihya Ulumuddin. Dipanggil oleh Rasulullah, dicambuk orang itu. Langsung dia bangunnya, ya Allah, saya dosa saya. Saya suudon, buruk sangka kepada Imam Ghazali karena mengeritik kitabnya Ihya Ulumuddin. Ternyata saya mimpi Rasulullah dicambuk saya. Itu menandakan hebat Ihya Ulumuddin, hadis-hadisnya walaupun dikritik oleh ulama orang-orangnya. Tapi ternyata luar biasa. Gitu ya. Menandakan dalam mimpi itu Rasulullah ridho. Karena banyak orang-orang
bangkit negara itu saat itu. Ketika saat itu negara lagi kacau. Lalu Imam Ghazali, dia menyendiri selama 9 tahun. Keluarnya ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Lalu orang-orang yang pelajari kitab itu menjadi jaya lagi. Ke ilmu, ke negara gitu ya. Gara-gara kitab itu. Gitu. Nah, jadi intinya, saya lupa apa mau bahas. Apa tadi? Oke, Tad. Apa? Tunggu dulu. Apa tadi? Mengarah ke mana saya tadi? Nur Muhammad, Ustaz. Iya. Nah, jadi hadis-hadis seperti itu bukan walaupun dhaif misalnya itu. Ya tetap. Karena memang mengkait-kait dengan hadis yang lain ada. Memang itu kekasih Allah nomor 1, Nabi Muhammad itu. Ya. Sultanul Anbiya, ya, rajanya para nabi, penghulu para nabi. Gitu ya. Sehingga ada hadis-hadis, ya. Allah tidak akan sempurna imannya kecuali dia mencintai Rasulullah melebihi segalanya, bahkan melebihi dirinya. Ada hadis-hadis seperti itu, ya. Nah, karena Rasulullah itu memang kalau kita baca keistimewaannya luar biasa. Anda kan dipecahkan semua, maka bisa mengkultuskan nanti orang-orang awam ini, gitu ya. Dari apa? Dari keistimewaannya Rasulullah, gitu. Nah, kecuali orang-orang seperti kita imamnya udah kuat, sebesar apapun keistimewaannya tetap utusannya Allah, gitu loh ya. Oke, lanjut. Mau nanya, Tad. Tad, kalau di surga kan penuh kenikmatan itu, kalau di surga ada diskusi lintas agama kan, Tad? Ya enggak lah. Enggak ada. Oleh kepada siapa? Kamu manggil Ferguson gitu di neraka aja. Herdi gitu aja kan. Ya, itu lanjut. Gurawan. Berarti nggak ada diskusi, Tad, ya? Di surga, Tad? Makanya apa ya, karena segalanya ada di sana itu ya. Jadi kalau ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh atau apa itu, kita simpulkan aja. Ustaz. Intinya surga itu definisinya tempat kenikmatan, kesenangan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, jadi ada ibaratkan gini. Ada yang nanya nih. Ibaratkan gini. Iya, tunggu. Ibaratkan gini, Allah menciptakan kenikmatan itu 10. Lalu yang 1 ditaruh di dunia, menjadi segala kenikmatan seluruh dunia ini. Itu cuma 1 padahal diberi. Yang 9 ada di surga, coba. Ya, sama dengan neraka. Api neraka itu ya panasnya. Coba, api di dunia ini panasnya awalnya dari kerikil yang kecil dari neraka. Lalu ditaruh di 7 lautan. Hilang, kering. Lautan 1 kering, 2 kering, 3. Lalu dibuang ke dunia, kerikil itu. Menjadi api dunia ini, seluruh dunia ini. Berarti neraka aslinya di sana kayak apa panasnya? Coba. Ayo. Begitu perbandingan. Jadi kita itu enggak usah. Nanti di surga gini tatat. Yang penting surga itu tempat kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan, gitu aja. Bagaimana caranya masuk itu saja. Baru saya jawab, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Baru saya jawab itu. Amal soleh yang banyak, gitu. Tuh Bang Abil dijawab. Jangan ditanya ngapain. Tempat nikmatan masih ditanya ngapain. Sama dengan kita di neraka itu seperti apa, Ustaz? Udah tahu siksaan kok masih ditanya. Makanya tuh Bang Abil tuh katanya itu di surga gak ada debat. Kalau Pak Ustadz ada yang nanya, katanya kalau mukul MKC katanya dapat pahala nggak Pak Ustadz? Kan dia sudah melecehkan Nabi Muhammad katanya. Ya itu hasilnya di zamannya sahabat itu bahaya kalau menghina agama itu ya. Karena akidah lagi itu ya. Nah, tapi itu kalau saya pakai dalil di Islam. Nah, kalau kita di Indonesia, ya saya tidak tahu aturannya gimana. Ya, kalau dia yang penting, kenapa? Kalau masalah seperti itu takut salah ngomong saya nanti. Nggak usah. Nggak usah lah, ya. Ya, berarti kalau dia ada yang mukul, rezekinya dia kan gitu. Mukulin Bang Abil aja nggak apa-apa. Oh, rezeki. Iya, Tat ya, mukulin Bang Abil aja Tat ya. Iya, mendingan kita aja. Ini pertanyaannya ini. Mukulin Bang Abil. Mendingan kita buat babak belur aja, Oji. Pertanyaannya ini ngeri-ngeri sedap Pak Ustadz. Gimana? Iya, pertanyaannya tadi ngeri-ngeri sedap, mendingin jangan dijawab. Iya, enggak usah. Ngapain? Ya udah. Enggak apa-apa lah intinya.
urusan lah. Ya kalau kita di negara hukum, ya proses hukum aja udah. Tapi saya tidak menyalahkan apakah dosa. Enggak. Takutnya nanti salah gunakan. Ayo kita pukul bareng-bareng, takut gitu. Enggak usah, dosa banget. Enggak usah. Lebih enak lagi pukulin Bang Habil itu. Iya, jangan. Bang Habil mendingan Oji aja. Ada lagi aja. Jadi lupa saya pertanyaannya Ustaz. Padahal udah barusan apa ya? Nah iya, gara-gara Oji nih. Oji ini memang diciptakan untuk membuat kesialan. Ya, kalau serius mulu kan bosan, nanti netizennya kan bosan. Iya. Ya ada canda gurau. Ya. Gimana ya? Ayo ada lagi yang bertanya, apa yang nanti kita pindah ke room utama? Ini masih live nih Bang Oji sampai. Iya, masih live tenang. Iya, nggak ada pokoknya lagi. selagi mulut saya tidak keluar busa, aman. Soalnya kalau mau nanya nikah ke Ustadz Atta percuma gitu. Iya, nggak sohe. Mendingan kalau bahas itu tenang. Saya nikahkan dulu saya. Iya, itu soalnya belum sohe itu Bang Pauji. Tapi kan ada dalilnya, Oji. Masa harus nikah dulu sih baru jawab? Tetap gak ada buktinya, Bu. Harus diuji dulu. Yang menyatakan itu siapa itu? Kan Tet ya? Kan ada dalilnya. Pertanyaannya Udah. udah ingat nih Ustaz. Ya, ayo di mana? Tentang gaib gitu ya Ustaz ya. Jahit. Ya, tentang yang gaib gini pertanyaannya. Kan bisa melihat setan lah jatuhnya ya. Sebagian ulama kan mengatakan kalau orang yang bisa melihat setan, melihat jin, berarti ada jin di matanya. Jadi bagi orang yang bisa yang ada baca-bacaannya itu kayak mana ya? Bisa buka mata batin gitu katanya Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Itu gini yang benar itu, yang benar. Jadi manusia dan jin itu alam beda. Manusia tidak akan melihat jin dan tidak akan masuk ke wilayahnya. Jin juga seperti itu. Tapi jin yang alim punya doa-doa juga bisa melihat manusia. Manusia yang alim, yang pinter bisa melihat jin. Intinya baik jin atau manusia hanya tertentu yang diberi kelebihan. Tidak semuanya. Gitu. Ya. Memang ada itu. Jin juga bisa melihat manusia tapi dengan tidak semua jin. Manusia bisa melihat jin, tidak semua manusia, gitu intinya. Ya. Sama-sama ada jin alim, sama-sama ada manusia alim, gitu. Kecuali setan Tet ya? Ya, setan itu kan sifat. Setan sifat. Kalau iblis Tet, sifat juga Tet? Enggak. Jadi prosesnya gini, proses lagi gitu. Panjang. Prosesnya, ceritanya malaikat dan Ajazil. Ajazil itu minal jin, satu jenis dengan jin, gitu ya. Tapi Ajazil taat, bahkan bukan melebihi. Waktu Allah mengutus malaikat memerangi jin yang ada di dunia, karena mereka membuat kerusakan. Qalu atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Kamu membuat kerusakan, penumpahan darah. Akhirnya Allah membasmi jin itu. Menyuruh siapa pasukannya? Para malaikat, dipimpin Ajazil. Lalu lama-lama ahli ibadah luar biasa. Akhirnya ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Masih ada bantah-bantahan di situ, masih ngeyel malaikat itu, bukan ngeyel, pingin tahu gitu. Akhirnya setelah sempurna menciptakan Adam, disuruh sujud. Akhirnya karena malaikat dengan jin di situ, Ajazil di situ kumpul, mereka tidak sujud. Ditanya, kenapa kamu tidak mau bersujud? Inni khairum minhu ya Allah. Saya lebih baik dari dia. Karena aku diciptakan dari cahaya, dia diciptakan dari tanah. Akhirnya disitulah Allah murka, karena sombong dia. Ya, membangga dirinya karena dari api. Akhirnya oleh Allah diusir. Nah, saat dia menyimpang itulah diusir menjadi labasa. Labasa itu terhapus semua ibadahnya. Yang awalnya seperti malaikat kan. Ya, bahkan jadi panglima. Labasa, iblis. Nah, iblis itu dari lafaz labasa. Jadi
Azazil menjadi iblis karena menyimpang. Lalu dia mengatakan, ya Allah, karena saya diusir oleh Engkau ya Allah, gara-gara Adam, izinkan ya Allah. Pertama, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam dan anak cucunya. Diizinkan oleh Allah. Ya. Kedua ya Allah, berikan aku kekal di dunia. Ya. Nah, saat dia mengatakan izinkan aku menyesatkan manusia, baru setan, sifat. Makanya ketika Oji ingin menyesatkan Tony, Oji ini setan. Sifat udah. Namanya Oji. Tapi karena dia mengatakan saya ingin menyesatkan, memurtadkan Pak Tony. Ustadz, Nah, itu Pak setan Ustadz, udah. jangan ngomongin setan Oji udah. terus Pak Ustadz, ntar dia nggak mau kesini lagi Pak Ustadz. Udahlah. Indah, biarin aja. Nah. Jadi, karena ucapan dia itulah menjadi bermacam-macam. Menjadi iblis karena dia tidak mau bersujud. Dijulukin setan karena dia ingin menyesatkan manusia. Makanya minal jinnati wan nas gitu deh. Jadi setan itu bukan hanya iblis atau iblis ya. Tapi juga manusia kadang-kadang jadi setan ketika dia ingin merencanakan kesesatan pada manusia. Maka dia sifatnya setan juga. Itu prosesnya gitu hasilnya ya. Lanjut. Kalau menyesatkan dari rokok, berarti setan api juga dong. Enggak, itu kan masalah akidah. Oh, Pak Ustadz, berarti bener ya kalau Menyesatkan. saya ngomong kalau ada orang marah-marah tuh kayak orang kerasukan setan, berarti bener ya Pak Ustadz ya? Ya karena setan itu intinya penampilan yang tidak baik ya. Baik ingin menyesatkan orang atau mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Itu kan. Baru dijulukin setan gitu ya. Bu Sifana jangan ngomongin sifat sendiri, nggak enak. Udahlah, jangan nyebut setan, itu sejenis semua gitu. Iya. Sama-sama setan udah. Pak Ustadz, kalau saya mau nanya, kalau ada orang bisa melihat makhluk-makhluk halus, itu bawaan dari lahir atau itu pemberian karunia dari Allah Pak Ya, Ustadz? ya, kan segala sesuatu itu sudah apa? Wa ma min ghaibin samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Ya berarti kadang-kadang memang di kelebihan dari Allah. Ya sudah. Ya. Atau karena memang berusaha, karena dia itu hebat, ilmunya tinggi akhirnya diberi kemampuan oleh Allah, diberi kasaf, bisa melihat gitu-gitu itu. Ya gitu. Semuanya ya dari Allah lah intinya. Enggak, soalnya Mau ada dari yang, lahir kayak mau dari pendatang. soalnya ada yang ngomong gini Pak Ustadz, katanya kalau bisa ngelihat makhluk halus berarti tuh katanya dia kakeknya ada perjanjian dengan jin, katanya gitu Pak Ustadz. Ya udah suka-suka dia kalau ngomong kayak gitu. Itu nggak boleh, Bu Sifana. Nggak boleh ngomongin diri sendiri, Bukan saya, Oji. Ih, Oh, bukan. Kirain ngomongin diri sendiri gitu. itu kan Kan biasa temannya kan Bu kamu. Sifana kan sering-sering ngamuk. Itu kan Ya udah kamu. jangan debat, ayo apa lagi? Ini saya lagi nih, nggak ada lagi nih yang bertanya. Saya lagi bertanya Ustaz. Ya, ayo lanjut. Saya terus ya bertanyanya Ustaz. Nah, iya, enggak apa-apa, diborong udah. Nanti tinggal ditimbang nanti berapa kilo. Iya. Wah, ini biru siapa itu ya? Saya di akhirat ditimbang. Gini Ustaz. Oh, kirain Manipiro. Tentang penciptaan nih Ustaz. Kan ada tanah, air, api, udara. Jadi itu kalau penciptaan itu kan satu-satu. Jadi yang duluan yang mana itu Ustaz? Itu penciptaan apa itu? Apalah sesuatu tanah, api gitu, apa bumi maksudnya? Iya gitu Ustaz. Jadi Allah udah diolahkan sama betul arfi sitati ayam itu maksudnya apa? 6 masa itu tuh. Jadi 2 hari Allah menciptakan bumi. Tapi ibaratkan bangunan itu cuma tidak sempurna mas. Lalu 2 hari langit. Lalu kembali lagi turun untuk mengisi. Ibaratkan lautan, gunung-gunung semuanya. Baru genap. 2 tambah 2 tambah 2 6. Berarti 6 masa itu segitu prosesnya. Gitu loh. Sehingga bumi ibaratkan gini, orang bangun rumah. Pertama pondasi dulu. Apakah langsung tehel? Apakah langsung beli lemari, kulkas, lemari es, mesin cuci kan enggak? Ya. Jadi pondasi lalu tembok. Berarti ke atas, lalu atap. Setelah sempurna, baru di keramik, terus diisi, beli kulkas, beli dipan semuanya. Nah ibaratkan gitu.
6 masa itu. Ya, satu masa pondasi, ya tapi belum dikeramikkan. Terus ke dindingnya. 2 masa lagi, langit berarti atap dengan pelopon apa semuanya. Lalu 2 masa lagi turun, maksudnya apa? Mengisi. Ada gunung-gunung, ibaratkan beli bupet di keramik, beli bupet. Makanya bumi bagimu dihamparkan. Maksudnya apa dihamparkan itu? Ibaratkan rumah ditehel dari keramik, gitu. Lalu dengan isi-isinya ada TV, lemari, semua perabotan. Nah gitu, ibaratkan gitu. Ya, 6 masa itu. Nah, ini tadi yang bukan itu, Ustaz. Iya, makanya kan saya apakah bumi, langit apa satu-satu seperti kalau cahaya kapan apa gitu tuh, gitu loh. Makanya apanya yang mau ditanyakan? Apakah sama dengan penciptaan kayak jin gitu kan dari api, Nabi Adam dari tanah gitu ya? Nah, terus? Yang dari air apa ya? Kan ada 3 tuh, kalau ada 4 tuh, tanah, air, api, tanah. Tanah, air, api, udara ya Ustaz ya? Enggak kayak gitu. Kalau gitu saya kayak ilmu musen gitu. Intinya apa? Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api. Nah, berarti kan sudah ada kan bumi itu. Adam dari tanah. Makanya prosesnya Allah mengutus malaikat untuk mengambil tanah untuk dijadikan Adam, dibawa ke surga. Itu. Jadi kalau tanah, udara, apa itu saya tidak tahu maksudnya gitu. Udah waktunya tidur, Pak, berarti itu tandanya. Enggak gini, saya tahu maksudnya. Gini ya, saya itu kalau ditanya bukan syariat. Nah, apa? Ya, itu sebenarnya kesimpulannya ulama-ulama itu pikirannya luas kan, ya. Sehingga di barang itu untuk menambah kehusuan apa gitu. Ya, sebenarnya kalau sholat itu ya sudah. Ya, rukunnya tahu, syaratnya tahu, ya sudah sah. Usahakan khusyuk. Nah, lalu di bawah bagaimana caranya khusyuk? Maka nanti ulama beda-beda nanti. Gitu ya. Iya. Kalau ibaratkan gini, makanya orang sholat kadang-kadang kalau bentuk berdiri, ruku, dengan sujud apa? Jadi tulisan itu. Terus apa gunanya iftitah itu? Terus apa? Salam. Ya, apa gunanya sujud? Hikmahnya kalau sujud itu, jadi orang itu mau presiden, mau menteri, mau apa, mau rakyat merah, pipinya kayak manggis. Aduh, pokoknya sempurna. Akhirnya aku jatuh cinta. Orang khusyuk juga gitu. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, tidak tahu artinya, apa yang dibaca, Allahu Akbar, ingat kemana-mana. Gitu ya. Gitu. Karena tidak tahu apa maksudnya sholat itu. Apa hikmahnya ada sujud semua itu. Tidak mungkin orang itu khusyuk tanpa sebab. Tidak mungkin orang itu jatuh cinta, seneng. Kenapa kamu jatuh cinta? Tahu orangnya? Enggak tahu. Kok jatuh cinta? Ya pokoknya jatuh cinta. Harus ada sebab, gitu ya, proses. Kenapa? Orangnya baik, pendiam, kulitnya putih, bibirnya gini, hidungnya mancung misalnya. Ada sebab-sebabnya, ya. Oke, Ustaz. Ini ada lagi nih Ustaz. Apa udah ngantuk ya Ustaz? Mau istirahat? Enggak, tapi subuh. Ustaz, Minta-minta kayak gitu, ya tidak boleh. Nah, tapi kita sebagai yang memberi, ya husnudon aja. Makanya kata kiai saya itu kalau ada orang minta-minta kayak gitu, anggaplah ada orang yang bagi-bagi pahala gitu. Seharusnya kita kan yang mencari orang miskin gitu ya, atau orang yang bangun masjid. Kok tiba-tiba ada orang datang, ini bangun masjid saya, atau ada orang saya kelaparan gini, tanpa harus mencari, datang sendiri gitu. Itu namanya husnudon, baik sangka. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan masalah dia mau menipu mau enggak, terserah gitu ya. Daripada kita buruk sangka. Coba, dari mana kamu? Jangan-jangan kamu penipu. Ayo, mana surat-suratnya? Mana foto masjidnya? Tidak usah. Dah. Apa yang kita niatkan, innamal amalu bini, ya udah. Ini mungkin benar-benar bangun masjid. Ya sudah, saya mau bersedekah untuk Baitullah, ya, rumahnya Allah. Kasih saja. Lebih aman, gitu ya. Makanya, qaulu ma'rufun khairun min sedekatin yatba'uha ada, gitu. Kalau ada salah. Jadi kalau ada apa-apa, orang mau minta-minta atau apa, perkataan yang baik itu lebih baik
daripada kita memberi masih mencaci maki lagi. Jadi apa langsung lah. Kalau tidak mau beri, katakan baik-baik. Kalau mau beri, selesai. Beri di apa? 1.000 selesai. Gitu, ya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah di Islam itu boleh atau enggak? Ya mungkin ya hilafiyah. Kalau tidak boleh itu maksudnya apa? Biar kita tidak direndahkan mungkin gitu. Karena datang ke, tapi sebenarnya ya enggak. Karena memang tujuannya apa? Siapa tahu orang memang benar-benar dia butuh. Terus ada orang yang juga seneng pingin sedekah jariah kan gitu. Nah, cara menyikapinya ya udah husnuzon aja gitu. Iya Pak. Yang penting kita anggap aja sedekah gitu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz tutup aja Pak Ustadz. Tutup aja sendiri. Pak Ustadz yang tutup lah berdoa. Oh saya. Oh iya. Ya saya juga udah berkeringat. Ya. Boleh. Jadi apa? Kita mudah-mudahan persahabatan kita, persaudaraan kita tambah semakin dekat gitu ya. Amin. Juga kalau bercanda apa jangan sampai tersinggung gitu ya. Insya Allah. Karena kita semua sudah menjalin persaudaraan. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat dan barokah. Kalau ada salah, baik sengaja atau tidak, minta maaf. Juga pada netizen saya di Tahta Channel juga Mu'alaf Hasifana. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan saya tidak bisa melihat komen-komennya. Tapi tadi saya lihat itu, ya udah. Mereka adalah para netizen yang luar biasa. Bagi kami, ibaratkan JCC itu pemain sepak bola, mereka itu supporter penyemangat kita. Nah, terima kasih. Mereka salam ke saya ucapkan di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mendoakan, saya doa yang baik untuk mereka, baik di channel saya atau di channelnya Mbak Syifana. Terima kasih atas kehadirannya. Ya mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk menggali ilmu bersama kami. Gitu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis bersama-sama. Yang hafal baca, yang tidak hafal ikutin, yang penting di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.